Alhamdulillahi wahdah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihil hudanil mustabsirin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa 'ala lisani wa qalbi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina syaqiyya wa la mahruma. Hadirin dan ayah kaum muslimin sidang jamaah pendengar dakwah yang diberikan rahmat yang tiada pernah henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya patutlah getanyo bersama mengucapkan puji syukur getanyo kepada Allah yang mana sampai bak malamnya manteng tercurahkan akan nikmat dan rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah getanyo syukuri. Dan apabila tidak, berarti termasuk getanyo kepada golongan yang ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di apa yang telah Allah berikan, nyoban bandum ialah sebagai nikmat, dan nikmatnya adalah sebagai penunjang daripada keseriusan getanyo dalam tamu hudib di akhir rung dunianyo, di mana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan nyo kita pergunakan semaksimal mungkin sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia. Kaum ayam tuah, kaum ayah yang berbahagia, getanyo sering tua dan sering kita lupakan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia. Kon lagi getanyo pikir seolah-olah ialah untuk terus meningkatkan daya atau kualitas daripada kehidupan kita. Jika kita nyatakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, nepegale Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanalun pejut jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah. Maka menjadi poin utama dalam kehidupan ialah Allah keciptakan getanyo supaya kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Apabila sudah kita kenal, maka terus berangsur getanyo pun akan temakut kepada Allah. Layaknya kepada sesuatu yang getanyo takuti, pasti didasari oleh telah mengenal sebelumnya. Awai taturi dudo temakut karena kata tu resiko dari apa yang kita kenal.
Demikian takalan manusia, kenapa semakin hari manusia semakin jauh daripada jalan atau tali agama Allah Subhanahu wa taala? Ini karena manusia itu sendiri belum mengenal siapa Tuhannya. So yang pejit katanya. Maka inilah landasan utama yang mesti terus kita introspeksi diri. Pada hari-hari kehidupan kita dalam urok-urok, maka marilah sama-sama kita lebih mengenal siapa Allah. Apabila nyo kata tume, insya Allah segala peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyo akan kita kerjakan tanpa merasa berat untuk kita laksanakan. Hana payah didukung oleh pehen, yaitu paksaan. Tidak. Intinya mengenal siapa yang memerintahkan. Ada rasa takut, yaitu dasar takwa kepada Allah. Hino ke getanyo akan lulu dan mengikuti perintah-perintah daripada Allah dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Munyokan lagi nyo hana cara tetap getanyo sabilam udip gabu dalam kesibukan-kesibukan yang sifatnya dunia. Di mana kesibukan dunia yang dinamakan kesibukan dunia ialah sesuatu yang kita kerjakan yang tidak punya nilai akhirat. Tak pubut hino idonya tapi hana fahala akhirat. Nyokeun but dunia. Adapun aktivitas-aktivitas yang lain, kita usahakanlah setiap aktivitas yang kita lakukan itu punya nilai nantinya di negeri akhirat kelak, supaya tidak sia-sia kehidupan kita itu menjelang tawabah Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam hana tua-tua kita tamu selawat tamu laki ba Allah kepada pangulai umat, pangulai anbiya yang mursal, dronenyan mendapatkan posisi tertinggi baik itu di dunia maupun di negeri akhirat. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak tanggung-tanggung. Allah mengangkat derajat beliau, kemuliaan beliau itu mencakupi baik daripada negeri dunia sampai negeri akhirat. Bandung pernah tak kalian dan tak dengar gure-gure kita nyoba sampaikan bahwa kemuliaan kekasih Allah yang kita nyoba peringati hari kelahirannya, neberi Allah kemuliaan sebelum beliau lahir, jauh-jauh hari. Dari awal penciptaan Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Hino itu dua buah cabang kemuliaan orang Syi'lun yang berbahagia. Seterusnya perjalanan demi perjalanan. Adapun di satu sisi mengarah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Sisi satunya yaitu mengarah kepada kemuliaan kekasih Allah, negubah oleh Allah dari setiap sulbi para nabi, terus berjalan sampai tiba masanya dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam yang merumpak dengan cabang yang paling mulia, yaitulah Allah telah menentukan siapa yang cocok untuk mengandung kekasihnya. Dan siapa manikam siapa nantinya yang akan jatuh kepada kandungan ibundanya. Ini semua sudah ada dalam ilmu Allah. Kamu tentai nyo ayah nyo bunda. Demikian ketika bundanya mengandung, hana rasa lelah, hana apuh apa, luar biasa. Bunda pun merasakan akan kebahagiaan. Bahkan belum pernah dirasakan oleh wanita manapun selain jud dunianya. Belum pernah.
keistimewaan Allah berikan kepada Bunda Aminah binti Tengku Abdul Wahab. Ya, Tengku Wahab yang mulia itu mempunyai anak yang menjadi ibundanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, bulan-bulan dalam kandungan ibunda, setiap pagi dan malam itu menjadi ubat. Ubat apa? Obat meninggalnya suami. Karena dalam ketika setengah-tengah mengandung, yaitu kekasih Allah, suami tercinta, ayah daripada kekasih Allah, nuwa Allah, sungguh sangat terpukul. Seumpama katanya urinang banta menikah, baru red manikam pertama, kandungan baru sabuh minggu, suami gua Allah itu sungguh terluka. Tetapi Allah mengobatinya dengan kemuliaan yang berada dalam kandungannya. Sehingga tiba masa kelahiran beliau, Umi yang mutuah yang berbahagia, golom pernah takalon mi, langit yang takalon bak malamnya hitam, tanpa ada pernak-pernik atau bintang. Tapi menjelang kelahiran kekasih Allah yang mulia, langit wate takalon mi hanaduh langit, tapi jitup oleh jemerlak indahnya bintang-bintang, 10,000 bintang hadir untuk menyaksikan seorang kekasih Allah yang terpilih akan terlahir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ubena para tokoh bawatenyan merasa hiran, hantam ke kalan na bintang yang penuh bak langit. Tapi bak bungoh menjelang mendekati waktu subuh, nyo 10,000 jitup langit dengan bintang-bintang pengu. Nyo ke bak watenyan mi mutuah ayah yang berbahagia, kekasih Allah terlahir atas ruang dunia yang mulia, Habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran beliau merupakan rahmat. Allah yang menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah itu terlahir membawa rahmat bagi sekalian alam. Artinya bukan daripada makhluk atau tumbuh-tumbuhan saja, segala macam ciptaan Allah semuanya merasakan akan rahmat kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayah dan mak maklun yang berhadir bak malamnya, seandainya ada manusia yang mengatakan saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang kalimat saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang tebit di luar garis. Orang yang berani mengucapkan demikian itu sama halnya dia mengucapkan lon benci kulahir Nabi saban, na'udzubillah. Miona yang pegahnya bid'ah, hanya pegat kanduri maulid, berarti demikianlah mereka membid'ahkan akan kelahiran kekasih Allah yang mulia. Ini hati-hati. Ya, pesan saya pada malam ini, kalau memang pernah terucap pada lisan kita, segala mati ni yang mengucap lagi juga, kayak sampai mati kafir tu, na'udzubillah. Bahaya. Ini adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita senang kelahiran beliau. Kita ini sebagai umatnya banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nantinya di yaumil qiyamah juga nyanhan berlaku hana daya daripada nabi-nabi yang lain. Tok kemuliaan bak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu syurga nyanhan akan tehah ayah, han tehah. Bersaleh tat getanyo je. Oh nabi-nabi lain hanjut tamong. Nabi ketanyolah sang pembuka kunci syurga. Beliau yang lebih dulu masuk, baru pintu lain teham.
Sedemikianlah kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Demikian. Maka kita layangkan, kita luapkan kecintaan dan rasa syukur kita itu dengan kita buat acara kenduri. Kita pegat kenduri maulid. Kita santuni anak yatim. Kita baca barzanji. Baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ummi, secret kita baca selawat ke Nabi. Secret pula disampaikan oleh para malaikat ke deh bak Nabi yang pada saat ini beliau sedang istirahat. Hukum syarak hana ada penafi katanya, tetap Rasulullah telah wafat di alam dunia. Tapi tidaklah sama dengan wafatnya manusia-manusia yang lain. Hansaban. Mereka para kekasih Allah itu ditempatkan istirahat. Karena tugas beliau untuk menyampaikan risalah Allah telah selesai. Maka kata Allah, telah selesai tugasmu wahai kekasihku. Kembalilah engkau kepadaku. Nikmati. Apa yang beliau nikmati, itulah buah dari hasil perjuangan beliau. Subhanallah. Tinggal itu getanyo yang mentang udip. Sabi-sabi mimtuah tamu selawat ke Rasulullah. Sekali berselawat ke Rasulullah, Allah selawat kepada yang menselawat kepada Rasulullah. Gebalah oleh Allah 10 ge. Man ke banjara tengku monyo tanyo menselawat ke Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau dengan kalimat yang lain, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejit. Lalu bagaimana Allah menselawat kepada kita? Itulah berupa keampunannya. Itulah istimewanya selawat. Padahal kalimat untuk memohon ampunan itu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. So hebat istighfar dengan selawat. Kalimat pengampunan hana dua. Paling istimewa kalimat pengampunan itu istighfar. Tapi ketika disandangkan dengan kalimat salawat, itu tinggi pangkat dan derajatnya salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena punya istighfar itu cuman permohonan ampun kepada Allah. Tapi punya selawat yang pertama katanya necap li Rasulullah sebagai umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada Nabi katanya yang mulia. Yang kedua, Allah memberikan pengampunan kepada katanya. Makanya dalam siurami ayah menyojud 2 ge, 4 ge, 6 ge, terus tingkatkan. Hana baca lain, hana masalah. Selawat ini diutamakan. Tapi lon yakin, siapa yang mendawamkan membaca selawat kepada Nabi, insya Allah nantinya dia akan tertarik untuk membacakan istighfar ataupun kalimat-kalimat yang lain. Pendukung akan menjadi daya tarik untuk membacakan amalan-amalan yang lain urung syilun. Maka utamakan membaca selawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, limpahkanlah nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayangmu kepada Nabi kami yang merupakan kekasihmu ya Allah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahkan ya Allah kepada beliau. Curahkan juga kepada keluarganya. Curahkan juga kepada para sahabatnya yang mulia. Dan curahkan kepada para alim ulama setelahnya. Sampai baik tua kepada ulama-ulama Aceh yang getanyo cintai, di mana jarang getanyo uronyo tatuho deng, tatuho kiblat, bisa kita mengerjakan salat, itu semua berkah daripada perjuangan para alim ulama. Maka cintai alim ulama, bil khusus kepada ulama Aceh, umumnya kepada ulama Bansi Gombumu Allah Subhanahu wa taala. Takdim kemuliaan
terutama dan yang paling pertama kita ucapkan kepada Abu Imam Syekh Masjid yang katanya cintai, yaitu Imam Syekh atau Imam Masjid. Demikian kepada imam-imam yang lain yang mukim masjid, baik imam kampung atau imam dusun. Demikian yang kita muliakan BKM atau Badan Kemakmuran Masjid. Selanjutnya istimewa kepada pimpinan pemerintahan tingkat kampung, terutama Bapak Gesi yang kita cintai. Selalu kita doakan mudah-mudahan Bapak Gesi, Ibu Gesi dan keluarganya itu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang mulia Bapak Sekdes, olehnya kepada yang mulia perangkat desa, baik Tuha Pe, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Tuha Adat, Tuha Tuho, Tuha Itut Leuro, juga kebagian para pemuda dan ketua pemuda yang istimewa. Walau malamnya para pemuda hanali lekabih melinggai hum, hana ada terkait pemuda buka bejak Melaya pun. Ni muda pun hadirlah. Bebak keyboard drone ni ke? Ambak lagi yang tanya dong itu dan bek musom. Yang para pemuda istimewa, terima kasih kita ucapkan karena kinerja para pemuda lah sehingga acara kitanya itu disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemuda juga senantiasa berada di garda terdepan itu dalam hal menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih baurah Jumaat anak muda berhadir mendum, ya, anak muda baik sampai kosong masjid. Demikian menasah penuhkan para pemuda. Kalianlah yang memegang peranan hari ini di Aceh. Kamu Tuhannya hanali, siada ka berangkat. Tinggailah Acehnya bak jaro orang drone. Ini di sinilah kita support sepenuhnya kepada para pemuda supaya baik tepeh dengan narkoba. Pakan ke sampai-sampai mu pepep kita nyo tidak pegah dalam khutbah, dalam ceramah, dalam dakwah. Bukan benci kepada kalian tetapi sayang. Dubno mu ne kata peh dengan narkoba. Bagaimana Aceh nanti ke depan? Bakso tu nuju. Maka kita kita nyo karu dalam dakwah yang kenyo sebab. Kami sempat meracun anak-anak generasi Aceh nanti ke depannya. Kiban hi Aceh. Baik dah pegah dan peramai masjid atau menasah-menasah. Lun khawatir kalau mereka sudah rusak, ukur tengok. Yang dakwah-dakwah lagi yang nak payah melumpur tengok. Ini akan diubah oleh mereka untuk hiburan-hiburan malam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan baik terjadi di Aceh. Ketanya pun merasa bertanggung jawab lah. Semua tanggung jawab. Drone umi juga laginya. Anak-anak ni jaga. Adik-adik lu yang darah-darah. Itu tolong kurangilah ya, dalam penggunaan gadget atau handphone, kurangi. Kalau memang ini tidak punya manfaat, tinggalkan. Tanya orang si pun harus ada ketegasan dalam rumah tangga itu untuk mendidik mereka. Menyohana nanti kehancurannya kita yang merasakan. Kajut ada yang bertanya mentang udip, ya. Kalau kita di posisi masih hidup, okeylah. Coba bayangkan dikala kita kata wabah Allah. Kita sedang dipertanyakan di alam barzah satu persatu perihal kehidupan dunia. Sementara anak-anak kita terlepas daripada didikan. Mereka asyik dengan sesuatu yang tidak punya manfaat dan yang sifatnya maksiat. Tentu saja kita yang merasakan mim dua. Nyobek sampai dan yang terjadi ini. Kita sayang kepada mereka. Bimbinglah mereka. Tanamkan dalam dada mereka itu ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Oh, kami kan tidak punya ilmu Pak Ustaz. Hana ilmu tiap daya. Belum daya kubjai di Aceh. Ini adalah hajang kehancuran mim dua. Ya, menyohana salah lun kaduaga tino. Ya. Artinya pakai nak tanya sampai lun sampaikan mi.
Ini merupakan tanggungjawab kita sebagai orang tua. Ente watena meninggal keluarga yang kita harapkan sepenuhnya oleh Bapak Imam. Asalkan meninggal orang kayak Tengku Imam. Kita pikir itu tugas Tengku Imam kan? Tidak. Ini semua dibebankan kepada keluarga. Disinilah kalau mau sadar sebenarnya mudah. Karena inilah faktor utama yang mana katanya dibebankan yang merupakan fardu'in oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fardu'in kata terlepas, mulailah kita kembangkan dengan fardu-fardu kifayah, di mana nantinya ketika musibah dalam keluarga baik payah ruh gop katanya mampu karena ilmu sudah ditanamkan terlebih dahulu. Makanya kepertimbangan mi dalam kondisi Aceh mi mutuah sangat terancam hari ini. Memang hanadeh jino siat meriah guys sengap. Kenapa? Karena ke depan ada pilkada. Ini persiapan demi persiapan. Polisi-polisi awak militernya memang dijaga Aceh berkondusif karena nanti ada pilkada. Tetapi setelah pilkada itu terjadi, sudah tentu siapa yang menang, nyane preh tabok-tabok. Akan deh kehancuran mim tua. Karena Allah yang menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Tampak jelas kerusakan di darat dan di laut itu sebab kerusakan ulah tangan jahil manusia. Ayo kita nyopi hana trip baru IE raya kan? Aturan ini bisa menjadi sebagai bahan renungan. Ini teguran dari Allah. Artinya daerah kita nyo ada yang tidak beres. Kita nyo mio kacanggih tahu dip. Jangan mengambil kesimpulan seolah-olah semua itu terjadi dengan sendirinya. Tidak. Kalau lun pegah tempo dulu kan, waktu lun dakwah di sini. Semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Dalam siurul hega ila kaidin ba Allah. Walau ka pernah dengar lun pegah lum kadang katua no. Iya dalam siurul hega ila kaidin ba Allah. Ya Allah, manusia ya Allah ku berat ka maksiat ke drone. Nabi izin kamu tiga. Allah melarang, Allah mentang sayang katanya. Apa kata Allah? Air dua bertenang. God ya Allah. Sejauh jaklom. Ia mengadu ba Allah. Ya Allah berat lom ya Allah kai maksiat. Bahkan ibadah mereka itu mulai berkurang, bertambahnya kemaksiatan pada mereka. Ya Allah izinkan kami untuk naik ke darat. Dia berkali Allah, iya dua inan. Kedua iya inan. Suput ijak lom mim tua. Bapa rap mugrib. Ya Allah, Engkau maha melihat. Ya Allah, saksikanlah hamba-hambamu bukannya ibadah kepadamu siang dan malam mereka asyik untuk kenikmatan dunia yang sifatnya maksiat. Lihatlah ya Allah. Ya Allah izinkan kami naik ya Allah. Nepi izin ya Allah. Tiga mentang ya Allah. Izin ya Allah. Ini berkali Allah. Kajiat. Tak ju tapi pilih-pilih tempat berkali Allah. Yang halumbi beda God ya Allah. Mai takat. Nya handai turi rumah tungku imum ya hana urusan ji imio kai support saja. Nyo ke mi mutuah yang kita nyo takutkan. Iya. Apui, angin, tanah. Ni simak baik-baik mi mutuah. Kembali putra le mentang tahun kelung nahi mentang ge jamun. Nah. Hai jamun ni hơi ku putih, urang ka ngeo thit. Aure yo ka ge thit lam. Nanti dapat tepatnya mi be abe watek na yo. Miam tuai berbahagia. Iya, apui, angin, tanah. Iya, akan jie udarat, meluluh lantakkan seluruh bangunan-bangunan yang tentera Allah. Apui akan terjadi kebakaran di mana-mana mim tua. Itibit apui, hana angin, hana hujan tetapi bisa berkobar api itu meluluh lantakkan idet medumim tua apui meyokai ja denggo nyo maah
Iji hanai turi mutuahnya. Onyo masjid. Onyo rumah sikula. Nyo daya. Ada nama iterima perintah ba Allah semua diratakan. Apui. Angin. Semua kita merasakan. Ya. Sepeninggal ulama kita di Jenib. Ya. Allah yarham. Tengku Haji Muhammad Yusuf bin Tengku Haji Abdul Wahab. Allahumma gfir lahu kederannya. Ya. Leh nuwa beliau kehadirat Allah. Mulai angin sebab-sebuk. Tegak-tegak hat angin. Ini tentara Allah. Artinya katanya hanta timli pada ranah kebaikan. Hanta timli bersatu untuk menciptakan ranah-ranah kebaikan. Hanta tim nepreh truk angin tentara Allah akan diratakan semuanya. Nah, kalau orang yang di Aceh Utara, Simpang Rangkaya, Aceh Utara, ya? Yang kita nyokalan kan tenda-tenda jualan kan, tenda-tenda gop mekatnya ibapo oleh angin. Tapi ke itu kekuatan kabeh kekuatan tidak. Maami, angin yang merupakan tentera Allah, nyoba beton bangunannya hanai kira ami. Mungkin kalau pernah kala itu. Mudah bagi Allah nyo gebet dengan angin di bapa waten. Mudah. Makanya baik mayang dengan tentera-tentera Allah. Nyo wate kade angin sebab-sebuk. Ini pertanda apa? Bala. Oh wate kade nyo adalah pertanda bala. Mari kita introspeksi. Kita tidak menyalahkan orang lain. Masing-masing salahkan diri sendiri. Karena enggak ada manusia yang tidak berdosa dalam pandangan Allah. Mandum tu madasyak. Kalau sudah semua, artinya pada malam ini bukan hanya pendengar, pembicara juga masih punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mandung teo menadasya. Bahkan nepegale Nabi kullu ibni Adam khata'un. Tiap-tiap anak keturunan Adam itu berdosa. Ya ne, tip-tip anak keturunan Adam mendosa. Wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa. Itu kata Nabi. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa, segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya getanyo iman limo wajar berdosa. Ngunyo wajar berdosa, maka segeralah bertaubat. Kalau tidak pada ranah bertaubat, tidak wajar katanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana wajar katanya pupuk dasya, mandum fasilitas Nabi Allah. Cobalah renungkan dari pertama kita dijadikan dalam kandungan. Pajan natom tak kirim makanan ke anak dalam kandungan. Hana. Yang pajuh makanan mak. Pernah le ne mamoh le mak ne un i mamoh le anak. Hana. Jadilah yaitu darah gizi bagi orang tua untuk bisa bertahan selama mengandung. Yang menjadi darah itulah asupan katanya di alam kandungan. Tapi alhamdulillah kita terlahir dengan selamat, dengan sehat. Bahkan sampai malamnya katanya lebih sehat oleh Allah. Bisa melangkah pada masjid untuk menyaksikan acara dakwah. Bukankah ini semua pemberian Allah? Maka menyatakan dari kewajaran tidak wajar katanya berdosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering tak pegahmi. Baru-barunya kena itamong dan kalian bak media Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena menyoji dari Jakarta jukonan Medan, dari Medan itamong kono awai truk kono bak drone tabat drone dilangsa kan, jadi awai tamong kono ile perlelun himbau nyan utak Israel nyan ti Paulus nyan. Makanya kalian harus mawas, jaga-jaga. Ini ada program-program baru daripada Israel untuk menghancurkan generasi Islam, terutama kita orang Aceh yang perleningan. Sempat si Cetok Bruknya mengeluarkan statement kalau kita lihat ada yang menikah sesama jenis itu kalau bisa jangan dibuli, rahmati mereka. Cetok Bruknya pui tu pui ji nyo bahaya mi
kita Aceh ini diambang apa kan bahaya besar. Maka je watai mencekot mono, ilo sering dalam dakwah ku pega. Nyo kengan sebab-sebab lagi nyo dak meje tak cok pulang ju Aceh. Tayu jalan pega ke Indonesia yang. Iji pega ju peraturan-peraturan ni, nanti mereka imbaskan kepada Aceh. Bahaya. Iji hanai tipu efek Paulusnya langsung mencuap nama Aceh sebagai pemenang kontes bencong di Jakarta. Je ke makanan. Nyan bu mangadat je makanan. Teta paju. Alah ya Allah. I bencong yang menang nyan pihana hiu riung mu beo. Kagot hi tangen ngehiji. Tapi menang. Ini kan sengaja kan. Sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV One. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be hidup lemah aja ngayok-yok krehinan, pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Kalau memang mereka tidak sanggup untuk memikirkan atau untuk menerapkan syariat di Aceh, ya udah pisahkan saja, lepaskan saja Aceh. Mampu dan udah pegat kan seperti orang tua yang banyak anak tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak haik tauro tayu kajak juga merantau deka kemenang nyakan haik tauro tapi hanya jak hinan empun han tak putan Indonesia pungau kop sakit hati nyawate-wate lagi nyaw tingat tu kenapa pakai icah di mana kok kita nyaw katuha-tuha mi katuha-tuha ni walaupun idrone tapi kenang skincare hili muda baju. Dia tak hiu urang lagi boneka Barbie tu mai. Nah yang muka mekilat lagi kena minyak makan urang. Tapi drone baik bengai kakak long tari maksud long tu berat tari drone walaupun dia kena minyak makan gitu. Tari. Ben ni ada gop, ni ada drone masing-masing. Ada tu pegang menang, nak ada gop. Drone lagi minyak kali kena cerongkot. Anacan lah guys. Tengok ke Tuhan. Kita kan semuanya punya keturunan. Tengok nana kan. Siatik tengok kata wabak Allah. Pernahkah tidak kita fikirkan? Ya Allah, siatik leung kalau wabak Allah. Kibani mudib anak-anak leung ya Allah. Punya peraturan-peraturan Kristen itu sudah merajalela. Yang tak jino tak fikir hana gereja di Aceh kan. Kan hana gereja. Hana de. Ada menyongon peng dumpu jalan ni. Neun tu. Nyawa gelun pegapu. Ke gubernur duk barang kata je tengku. Tapi landasannya bukan iman kepada Allah dan tidak takwa kepada Allah. Barang kata je duk ke gubernur tengku. Menyai suntik le Jakarta, segera harus kita kerjakan. Nantinya kita mau ngejuk kaphe kena. Memang program pegat gereja je di Aceh tengku. Nyon ni cetek tengku. Ya, kita berlindung kepada Allah, kita lihat nanti ke depannya. Nyo bukan. Ini pancu habis-habisan. Menyuk gereja kata dang tunggu. Artinya adat dan budaya mereka itu akan jalan di Aceh. Putar perehwak yang majino pi Sabang cukup ancu kah? Ancu dah kai Sabangnya. Nah, yang pegah tu masyarakat kota Sabang itu pernah mengundang saya untuk pidato di Sabang. Mahal lu je ekbud ilungnya tak kai masalah. Atai kai pegah tengku nawate kena Sabang bele ba. Tingat lung karam gurita je menam kaji yo lu ekbud. Mio tempat lung tamong gedehnya insya-Allah tengku mendua. Terus kita berantas. Tempat-tempat maksiat hari ini cukup tajai ka di Aceh. Kafe-kafe ya Allah. Kafe di Aceh ke timah kulat ba musim hujan itimoh li. Malamnya hana tadbit yang kurang sehat. Singa bengah kalau je tadbit mentang siju. Malam singa ka agak tegar bacut. Rencana yang minta makanan. Batal kerana kafe baru ke? Si malam mana tadbit kerana kafe baru. Metabu di Aceh. Apa salah tengku tak pegat kafe? Tidak. Tapi buatlah peraturan-peraturan. Itu jangan menentang dengan syariat agama Allah. Wates semayang maghrib. Katanya yang nak kedai. Yang nak kafe. Baru. Tibit manum. Apalagi dikumandangkan azan. Di masjid-masjid, di menasah-menasah. Wates solat maghrib. Nyan aturannya. Wates azan itu benar sidro. Al-gojo.
Yang benar. Tak lanti. Dan lanti bagi si yang tiru. Al-gojo tiru imak parang. Asai kai adan jaju rata kafe. Dang dari kemenan. Pasti orang kita yang. Apa bang? Pukla ke adan ni. Entnan mentang-tang kampung. Hana tak tengok pegah limim tua. Ni adan ber, ni adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat lega tu adan. Nak lega? Mio hana nak adan kero ni. Itu nyo pura-pura bak kafe bang pura-pura. Adan kai mutu ide. Orang yang dengar azan tapi mereka tidak jawab panggilan azan. Hana ke jawab. Sengap lalai ke main api. Dikhawatirkan mati dalam keadaan celaka. Na'udzubillah. Kita nyo harap-harap dalam doa sabi ba Allah ketika menjelang kematian, ya Allah bermutumai ucap kalimah dua kalimah syahadah. Artinya untuk penyelamat iman. Baik sampai tanyo hana rung-rung dalam neraka mim doa. Dosa kape-kapenya mi itu sudah tidak ada perhitungan. Hana le uro hisab, uro perhitungan itu tidak. Mereka itu jelas khalidina fiha, kecampakkan dalam neraka itu selamanya. Hana le bird. Maka fungsi iman itulah untuk bisa gebet dari neraka mutumai tamang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mazan handa tim dengar bahkan merasa tidak terpanggil dengan panggilan azan. Nyo bahaya. Wate siata ke bahala. Nyo kita nyoba HP. Ini boleh Bapak Ibu ya. Kita introspeksi diri. Tanyongan HP ka berat tu. Kabratat yang dengan HP. Tanyo nangon katrip hana merumpok ngongon tanyo. Si uro ta telpon lah. Kebetulan ngon naik kampung. Yuk kita kumpul-kumpul. Kumpul reuni. Kumpul mendum ngon. Wateka kumpul. Lalai main HP. Iji main HP kedoi. Tanyo main HP kedoi. Jadi yang kumpul kupu. Demikian tanyalah masyarakat, wateta duduk rame-rame, lalai dengan HP. Jadi peradaban, akhlak manusia ini sudah merosot. Hanale tanyo saling menghargai, menghormati orang tua. Dikala orang tua tengah bergahabat, duduk ilai HP. Jadi yang HP bunga, HP cauro, HP suput, HP. Tuh na yang bah HP. Nah. Kita yang lewatnya mana? Tengku, pakai nutupu. Orang nak gebah HP teragak tu watenyan ilun berseberangan inolon tiwati tibelah na urang tengok tadu imusu teng tong ha artinya apa WT HP lah WT kan yang lucu lam na urang telpon buat HP lah WT hana pulih-pulih bangai tengok tadu gimana bergabai menyok cirit kajian menyok kerih baju umpama. Halo hai putra. Pagi le gawat aku. Kita gawat perjuangan kapre le beode. Nyan main iklan nyan ko. Hana payah ni pegah bago iron tengah lawit tipu ju bebe itu malah api. Jorok tak manusia anje kayak mim tua. Jadi peradaban kita ini sudah merosot, hanalin. Sampai tengah malam dengan HP ni, talop. Ha? Padahal kat tengut. Kubrat kat tengut. Tapi HP ngilong. Percaya atau tidak, ini memang rancangan Yahudi mim tua. Aplikasi TikTok, snack video yang sifatnya scroll. Lop. Nyo dirancang. Ada satu komponen ya hardware di dalam HP yang tunggu atau yang didukung dengan aplikasi di mana aplikasinya wateta scroll itu bitlom yang ipupe dengan saraf yang nak lautak katanya IQ katanya sehingga wateta lobnya itu bit lain
pikiran menjadi senang. Ban senang talok tapi melalui itu. Sampai kadang tengok mata kan hilir terbelut lock hit. Na urung mata matang terbelut. Jarau kata dia, urung kata tengut. Urung kata tengut, atai je urung tengut pandai nak mecih bertepit mata. Na si urung tedang mata mano. Tapi kata tengut. Coba kita pahami. Dia pun kata bengah watai tak bedah. Lagian bedah bengah. Yang jarok HP tidak. Mudah penting cai. Sang nai WA bunole kepala kontraktor nalung heboh kalau melu. Padahal bedah nan je jaba kedai kupi mutang. Bopu sibuk dah. Saya ingin mengajak ya. Malam waktu di penghujung tidur kita masih menonton hal-hal kadang-kadang yang diharamkan Allah ya. Dan nonton aja. Pernah tidak kita ingat bahwa lon bak malamnya apakah na bedah hentu? Siapa tahu itu adalah tidur terakhir kita. Terakhir takalan dunia, terakhir takalan HP. Nyo adalah keneli helun. Merupakan kalan dunia sehingga bunga helun akan wabah Allah. Tengok hana ada depa mim dua. Coba bayangkan. Kecuali nak pemberitahuan, pastinya kita sudah buat persiapan. Ya mana lagi tanya nak pergi pesta ni kan? Ayah kan kata depu tanggai pulin. Lagi acara malamnya maulid. Tanggainya tanya pergi maulid. Kita sudah buat persiapan karena ada pemberitahuan. Tapi kematian tidak. Dia tidak harus melalui sakit, tidak harus melalui apa saja. Ijazah saya katruk ajaib berangkat. Itu yang fikir butuh ile baru meninggal belum tentemi. Atau sakit ile baru meninggal. Hana tenteti? Na urang sakit 10 tahun sakit. Na urang jaga kan tidak. Kalau istilah kota baby sister. Ijaga le baby sister ganyan kan? Watai pegak pengumuman ni melasa. Ipikir legok. Bapaknya meninggal karena kati 10 tahun kata kit. Tahu-tahu watai pegak pengumuman. Pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagua Allah. Baby sister yang jaga orang sakit. Ikat. Duduk. Nyan mandum hiran orang. Ya Allah. Bapaknya kasih 10 tahun kata kira. Tapi kok yang jaga bapaknya yang meninggal. Tergantung ajal. Maka inilah perlu persiapan. Ketika tiba-tiba ajal truk bak katanya. Tahu bahwa Allah. Kahan seluruhnya dan sepenuhnya ada persiapan amal. Mubacut benar mim tua. Atau persiapan katanya untuk memperbaiki ibadah salat. Kalau tak perbaiki karena mubacut. Intinya kalau tiba-tiba datang kematian, teo kasihan. Menyokan lagi nyo tak pegat persiapan mim tua. Ukenyo kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan nasi anak muda ipega balon jaringan Israel ita mengu Indonesia nyoka menyebar ke u Aceh. Nyona kaki-kaki tangan mereka kita tidak tahu siapa, pastinya mereka sudah bekerja di Aceh. Apa visi misi mereka kita belum tahu. Cuman saya khawatir Allah yarham Abu Tu di Belang Beladih, luasan kubur drananya, itu pernah kekhawatiran beliau itu melewati atau melebihi berat temakutnya tentang apa? Tentang nantinya apabila berhasil mereka menguasai Aceh, Aceh akan dipekristen, na'udzubillah. Ini ke tantangan katanya urung tuha yang mana nanti mereka akan meracuni anak-anak generasi Islam di Aceh. Nyo target awaknya. Bahkan mereka hari ini sudah membuka jalan untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok, di antaranya lewat jalur pendidikan, jalur kesehatan, jalur bantuan ekonomi dan sosial lain sebagainya. Kubjai kai bukalinya. Pertama tu, le anak-anak muda katanya yang hanale uronyo hanabut, hana lapangan kerja, pengangguran.
mereka lah nantinya akan direkrut dengan gaji-gaji yang maksimal, yang menggiurkan. Mereka nanti akan ikut dia belah di. Anak-anak kita tolong dijagalah. Jaga. Mandum tu, ini tugas kita mi. Tugas. Menyonyohan tatim artinya kita nyohan galak kepada syariat agama mi. Menyohan galak ke syariat agama mi. Puatra ci yang tak pegah sabai cinta ke Nabi. Tatim pegat maulid Nabi puatra. Uronyo mentang udip tak perhina agama Allah. Wate mati kita nyomi lebih lom ke perhina le Allah. Lun tanya mi. Nuturi Abu Lahab. Abu Lahab nanturi. Hai! Ya ni gaduh lok-lok HP nan makaji. Jaita jamu kampung dro. Kupu ba urung tuput ikap, empat urung penguh jai. Dari lon bunuh ide ka ikap. Nanturi Abu Lahab. Nah, Monyona ni pegah na menyohana maksudnya ngak bagah tak pegah juga dia. Nyairan tetayang kan tahu ke kuda tak kengon. Nanturi Abu Lahab. Kena rumah tanya umi yang hana sembayang yang kejinya. Suami tanya nak sembayang. Suami tanya nak sembayang. Yang hana yang keji. Dia nanturi. Nekalan mi mutua. Di mana saja Rasulullah menyampaikan dakwah untuk menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala, penghalang pertama bukan daripada orang lain, dari keluarga drone Tilahab yang pegawai onar. Bahkan ijak gede mukumpul Utubah, Syaibah, Abu Jahal dan konco-konconya nyan racun pertama itu bit dari Abu Lahab. Bahkan ikan le tokoh-tokoh lain. Bukankah si Muhammad itu keponakanmu? Hai kamu betul. Memang nak kumulun tapi hai mio salah kan tetap salah ni. Salah menurut Abu Lahab itu salah. Maka itu yang lewatnya. Bagaimana cara kita hentikan dakwah Muhammad? Ikun le anak muda langkawan tiro. Tapoh ikut di. Tak kumpulkan yaitu pemuda-pemuda Mekah yang gagah-gagah, kita bunuh Muhammad. Kenle Abu Jahal. Kamu pikir semudah itu untuk membunuh Muhammad? Apakah kamu tidak ingat bahwa Muhammad itu adalah garis keturunannya mulia dan banyak pendukung-pendukungnya? Keluarganya itu merupakan keluarga besar. Bagaimana halnya nanti kalau keluarga Bani Muttalib kumpul dan memukul hantam kita? Hotaja. Kak sengap. Di pegarapan. Wate pegarapannya memtuah mandum. Tengah merencanakan untuk membunuh Nabi kita yang mulia. Kibanyum le. Sabe-sabe siasah yang digunakan mereka. Yang kesimpulan daripada rapat mereka. Itu untuk membunuh Nabi Muhammad. Kan ya ingat. Bunuh. Sehingga itu bin usul le orang lain. Kacok taikat Muhammad. Le taikat. Tunggu malam. Kita tangkap Muhammad, kita ikat. Olehnya talonnya tak ikat bak kelidai yang paling clear. Alian tak paruh kelidai bahi baplung le kelidai yo hai baplung ke dia. Nyan yo hana gebuh ben pina-pina apa? Nak buh terkah pu yang. Pu terkah. Kan? Hai, halo pu yang. Kotak pu. Terkah kan? Ajibo, pu ni apa gah balung boh. Ni boh ju. Yang hana ni boh nak ku dakwah le ku nak eun ni boh. Kupu kegop, ay! Yukum palo. Draw di leta, boh baru tajuk kegop. Boleh. Encin-cin bija tit encin, boh encin-cin juga nanti ni. Hukum palo nak darahnya, makanya nak totok lintu. Cit kajil kali boh tulak kegop. Miah hanai boh ni dek ledon nanti ada baik don kali ku dek leung. Boh boleh. Kan ke long hayam mi, kan ke long. Kan ke panitia, kan ke tungku imum, kan ke imum ci. Ke draw ni. Nyan teh nubuh nyan kan. Draw ni yang darah-darah yang golong kawin. Nubuh. Ya Allah, nyokan karena gede le tungkunya ni Allah. Long buh ti ya Allah. Ngan sedekahnya ulun lakai bubagah truk lintu ya Allah. Mesti hana lintu yang timang, ada yang tirung-tirung macam jeci. Bumenan.
Urang Siam dua ayat yang berbahagia. Terus mereka merencanakan untuk membunuh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika nasidra urang tunggu yang mendengarkan gedengar langsung bak pintu bahwa ada rencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak watenyan mi Abdul Muttalib kagua ba Allah. Maka hak asuh Nabi Muhammad jatuh kepada Abu Talib. Abu Talib susah karena posisi Abu Talib katuha. Nyomyo tekedi ja awaknyo yak serang Muhammad lun hana tenaga, saya sudah tua. Maka bawatennya Abu Talib tengah fikirkan bagaimana kondisi keponakannya, tengah neduk. Tiba-tiba datang seorang wanita tua memberi kabar, Abu Talib, Abu Talib. Dia buka pintu oleh Abu Talib. Kekalan urinang yang kamu ha temakut. Dia tanya oleh Abu Talib, ada apa? Abu Talib beklen hidup. Pakan, Pat. Terus saudaramu itu si Lahab, Pat dengan hidup. Mereka tengah membicarakan, tengah mengatur posisi strategi untuk membunuh keponakanmu Muhammad. Abu Talib berat hati makut urang silun. Berat hati makut Abu Talib. Berangkat Abu Talib bawa tenyan mi. Truk kenan hanli gepiu. Gedobrak pintu. Awak yang dengar rapat. Gedobrak pintu oleh Abu Talib. Terkejut tokoh-tokoh kafir Quraisy bawa tenyan. Ada gerangan apa engkau wahai Abu Talib datang ke tempat kami? Nekun li Abu Talib. Saya sempat mendengar bahawa kalian merencanakan untuk membunuh keponakanku Muhammad. Mesiro hana tho tiju tuut karena Abu Talib orang terpandang. Orang yang disegani dengu. Maka eok te Lahab. Ikun le Lahab. Abu Talib, kenapa kami harus membuat strategi untuk membunuh Muhammad? Nah tadi puai kata Abu Talib nak dijawab sepuh. Karena Muhammad nyokai me ajaran baru. Dia berani menghina ajaran nenek moyang kita. Maka ini sepantasnya Muhammad harus dibunuh. Nekun li Abu Talib, hangkong. Ya. Memang hana hi urung Abu Lahab, gara-gara hingkong je. Nekun li Abu Talib. Ikah wateka pegah habah hana ka pakai ule ya nekun li Abu Talib. Wateka pegah mengatur strategi ingin membunuh Muhammad. Saya tanya, ikah ki Muhammad so tu. Mutengap tu Lahab. Wate tengap Lahab, lagi tengap drone bunuh kena he, lun yang tengap, yang ke yang tengap saban. Ditanya pulang balik le Abu Talib. Kutanya bakah, beraninya engkau membuat strategi pembunuhan Muhammad, lun tanya ikah ki Muhammad so. Hai ni kumun, di mana sampai utak kah kayak apa nak kumun rau ke? Kah tengah. Kebetulan lang kawan nak Abu Sufyan. Gejak juga Abu Sufyan. Abu Sufyan kalau Islam bawa tenyan karena kan Abu Sufyan itu di Fathul Mekah. Waktu pembebasan Mekah kita mau Islam. Ni tayang Abu Sufyan kageten kaya kagedeng. Latih Abu Sufyan baik tayang baik tayang baik. Gejak je Abu Talib ika Abu Sufyan gedeng. Sufyan, nalun Abu Talib. Kah taban. Hana Abu Talib lu pakat lewat yo no. Temang kajak. Engkau menyo hana lu jangan tipu li apa Lahab ya. Apa Lahab patah handa tim lagi gaya muka. Gupo. Temang kah hana utak ke? Ikah so ke Ki Muhammad. Tengap mendum. Patai bengih Abu Talib mendum tengap. Jangan lu pegah apa kata-kata yang mendum. Teruskan rapat kalian. Tapi ubah pekerjaan materinya. Bukan materi untuk membunuh Muhammad. Kalau ini sampai terjadi, saya tidak akan tinggal diam kepada Abu Talib. Nah, urang lam kawan. Mesti mano. Abu Talib behe nampak podu di urang katuha. Serah ketubik ke Abu Talib. Beka fikir long tuha ya itu hana hang kuju poh waka. Dia ni muda itu pua kau tak kebera. Padahal iji tidak ide. Ketubik jo Abu Talib. Awaknya melikut Abu Talib ipegat lom rancangan. Ikelian anak mudanya. Hai baik barang kau je. Puai kah kata makut? Kan tu makut. Ikai padahal latih aku bunuh aku pegah kan. Pakai berhadai Tuhannya. Itu pu. Padahal itu kebetulan. Kaya kau. Kau berangkat. Urung silun tidak sampai di situ. Terus mereka lakukan pengintaian. Diintai terus Nabi Muhammad mimtua.
di mana saja. Maka truk bak sabah watek tinggal tokoh-tokoh puet sagai. Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, puet ke? Geduk dia. Hai. So tem jak bak rumah Abu Talib. Gekeun le Abu Jahal. Drone juga abai drone ke kon gop nian. Engkau kan saudaranya. Drone juga. Gekeun le Abu Lahab. Ka iro ku ka hang tem jak. Iro ku ka hana mengat. Sebab iro ku miola ini pegah bantu tu ko ku poh. Padai hana hang gede je ya. Tuha Abu Talib ngengkong yang sebab. Duduk kentu. Jak dro kementang Abal Hisham. Abal Hisham itu kan Abu Jahal. Yujak Abu Jahal ke dia. Gejak ada Abu Jahal. Nyak baik buka balik. Dro ke dia kedua pintu. Nabi kita nyomi dalam gambar dia dengar su tok pintu. Ne bedah Nabi ne nak buka pintu ne ken Abu Talib Muhammad kajet ne bahlung buka ne. Hana tatu so kadang lawan kata ne takut ipoh kata ne kadu inaya. Gebedah Abu Talib ke buka pintu mi. Watai ke kalian Abu Jahal. Kita yang juli Abu Talib, ada apa? Ada apa? Kan lu nak tanya ngi Muhammad ho. Kepu. Kan lu pegah mono kalau bisa Muhammad hentikan saja dia berdakwah. Baiklah ya dakwah. Emang apa masalahnya kalau memang Muhammad terus melanjutkan dakwahnya? Apa masalah? Kacau pegah li Abu Jahal. Karena Muhammad dikala berdakwah dia mengajak kelompok-kelompok kita untuk mengikutinya. Artinya semakin hari semakin le pengikut Muhammad itanya pu tinggal. Tak pegah hai Abu Talib tiat. Masalah ji ni kembangkan agama ji kembangkan tapi be main cok-cok ngon. Nyongon kamu abe icok ke Muhammad. Gekeun le Abu Talib, puro nai pakat ngon awakah. Kalau menurut saya Muhammad hanya mengutarakan kebenaran-kebenaran. Maka orang-orang yang beralih dan mengikuti Muhammad, mereka mengikuti kebenaran, bukan mengikuti Muhammad. Lah mati Abu Jahal, berarti tang Abu Talib kakenan tang. Tapi hana goyang urung silun. Ya Allah. Yuk jak tiga tu, jak lom. Tetap hal yang sama. Iwo. Kelega jak dengku mutua. Ikan le Abu Talib. Kalhega kata jak kena. Caci pegah sesuatu alinyan berangkajan beda jali. Gekeun le Abu Jahal, Abu Talib. Nyo adalah peringatan terakhir Abu Talib. Kalau setelah ini Muhammad tidak benar-benar tidak menghentikan dakwah, ingat pasti akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran di seputaran Makkah. Abu Talib meri temakut, ya Allah. Kalaupun ini sampai terjadi ki banjarayo. Lun hana daya dan kekuatan untuk lun tepis kejadian-kejadian yang mengerikan. Ya wa Abu Talib, Abu Jahal. Abu Talib mi mutua, nekalan respon Nabi mi ba? Nekalan respon. Nehoi Nabi kita yomi. Nabi dalam Muhammad nalo nabu tatabi ne dia. Netubi Nabi kita yomi. Nekeun le Abu Talib Muhammad lehega ijak bunuh ti jahai tentu saja engkau mendengarkan apa saja permintaan mereka tapi lun tanya mbak kata bagaimana untuk kali ini menyok tanya tak ikut apa kemauan si jahai. Nabi hanan jawab mi. Nabi orang yang paling beradab ni. Cocok ni dong Nabi kita nyo nepu mulia Abu Talib. Nekeun le Abu Talib Muhammad, tolonglah nak. Kalau dakwah masih engkau lanjutkan nak. Lun katuha. Tiba masanya nanti mereka mengumpulkan pasukan. Ijak kena ne ipoh kata. Jamun ayah lun Abdul Muttalib kakekmu. Itu menyerahkan engkau kepadaku sepenuhnya. Apa wasiat daripada kakekmu kepada saya? Gepegah lenek tu. Hai Abu Talib. Nyo anak manyaknya tak jaga berlebih daripada tak jaga anak draw. Tapi yang makanan berlebih daripada anak draw. Dumpu giup lebih ke kata. Uronyo akan lun kerja yang wasit lenek kata yang merupakan ayah lun. Tapi Muhammad lun uronyo katuha. Saya tidak punya tenaga. Bagaimana nantinya ketika pasukan kafir Quraisy itu datang menghantammu?
Siapa yang bisa membelamu anakku? Wahai anakku, berhentilah untuk berdakwah. Amyo hana nanti jawanya jipoh kita nyono. Nabi mi hana ni jauh sapu bek relah adab dengan urung si. Ni bedah Nabi ni tamang dalam mi necok ija saboh nyo surah kita nyomi ba. Necok ija ne paso baje Nabi mim tua serban dan sebagainya ne ikat yang mono ne tiji Nabi. Ne tebit ke Abu Talib menunduk. Abu Talib pada kekalan kejadiannya bekah hati ke. Ni tanya Muhammad, kau nak jak ne? Kele Nabi, Abu, bahlung jak mentang Abu. Karena menyolon mentang tinggal bak rumahnya, kemarahan mereka kepada saya, nantinya mereka akan menyerang rumahmu, wahai Abu. Lebih got lumina, karena awaknya hana bengeh ke drone, awaknya bengeh ke lun. Karena lun tinggal di sini, untuk awaknya ni jak kena, ya poh drone, bahlun mina, bahlun mentang ipoh. Necok ju baje mi, netubit ju Nabi kita yo. Kira-kira berjarak pekun lemete dari babah pintu ulua. Tiba-tiba lain juz semangat Abu Talib. Nekenle Abu Talib, Muhammad, stop. Jangan engkau lanjutkan nak. Kembalilah nak. Baik Abu, ante ija awaknya ya pohdron. Tidak. Wa batat. Hinau. Munya tekedi berani kafir Quraisy yang ija kena ya poh kata si on bule kata darah bagi lun. Yang tetruk behu urang nyanyi menang. Kele Nabi ni mah hana apa ni. Hana apa? Kisah. Gegisah lom Nabi mim tua. Nyandum pertahanan untuk terjaga Nabi dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah tolong pegah mi. Bagaimana ketika kita menghinakan agama Allah. Abu Lahab nyankan gop ni, tapi nan hina dalam pandangan beliau ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nabi mi bapa yang ni dakwah awai gok nyan pekabe. Asai Nabi tengah gajak urang ayuhanna sittaqullah haqqa tuqati. Katru ilahab di samping. Mereka peti. Ikop kai dengar Abu Lahab karena baik fikir Tuhan Lahab. Mereka peti. Anak yatim ji. Pui tu pui ji. Anak mayak berosa yan. Hanai peti. Berarti dalam pandangan Abu Lahab cukup berat-berat ji penghina agama Allah. Nekalan mi. Nekalan but Allah mi bah. Apabila agama Allah kita jadikan nomor selanjutnya dari nomor-nomor awal, umpamanya, tidak kita jadikan agama itu sebagai landasan utama dalam kehidupan, berarti kita meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh remeh ni. Contoh remeh. Pakaian kita nyo yang dalam kampung-kampung maah, adik-adik lun. Nyo adik lun bak malam nyo lun tanya ngisi jawab tiga nyak. Wup. Adik lun bek bengeh malam nyo ne ba lun tanya na ne pakai baju ne pasau dalam. Na baju ne pakai bek ne pertama dalam hinang medan. Ladom na pakai naik leyak iya piyah batak. Apakah anda peganyankan adat itu bukan cara kita berpakaian nak? Ubahlah nak berislami bu. Itu kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Nah yang pakai lu ketat. Nah cik. Aku lupa hidup Melayu. Ubah. Tanya urung Tuhannya. Bu merasa tertantang ketika anak katanya sudah kai mungui pakaian-pakaian yang bukan Islami, nyane pegah nedam. Nyo kajut yang darah-darah atau yang muda-muda, yang tuha pi hana talupungo. Hai yang tuha mentang kena ilu puntung kan hana utak ya. Yang lucu ji mana? Pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak tahu cara berpakaian, yang merusak norma-norma agama, kok bisa jadi pemimpin? Kita seorang tokoh, apakah tokoh adat atau tokoh kampung, kita itu harus bisa menjadi cerminan bagi masyarakat. Mamiyo kita nyo lagi nyo pakaian dengku, siapa yang bisa melerai? Sojut larang tanyo, hanjut. Karena kita kan seorang tokoh. Ini kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Pelajaran bagi mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala.
Suatu ketika terjadi perang Badar luar biasa mim tua. Wate perang Badar kena terjadi mim tua. Wate kena terjadi dia. Ikumpulkan mandum ubena pasukan yang dipimpin oleh Abu Lahab. Abu Lahab segera jet ke sidro komando pasukan perang. Berangkat mandum mim tua. Menuju kepada sumur Badar. Berangkat ke dia. Abu Lahab hana gejak mi. Itulah sebabnya pakan dalam sejarah Abu Jahal, Utbah, Syaibah mati dalam perang Badar. Itanya yang legop. Abu Lahab kan tokoh, pakan han mati bak perang Badar. Kon carang meleng kongnya, pecit han ija. Wate kabibit jadeh perang, semuanya menuju ke sumur Badar. Mandum berangkat, engkongnya ini hidup. Olehnya Mekah Al-Mukarramah itu ada Hijir Ismail, ya, dengan Hijir Ismail atau rukun Yamani. Nyantangnya ilahab iputa-puta mi. Menang wadrong. Sang menyoku adat buno pasti menang. Karena tentera yang ku kirim ke dia lebih kurang 1000 dro. Sementara tentera Muhammad leher tu leher belah dro. Nyo 1000 dengan leher tu leher belah. Kapasti menang 1000. Yang kapasti. Tinggal pegah-pegahnya. Iwolah Abu Sufyan dulu. Abu Sufyan rohja bak perang Badar. Tetapi si Karauh balik. Karena gekalan peristiwa yang cukup gawat. Gekalan le Abu Sufyan. Ketika perang Kabibik jadeh. Gekalan gepedih le Allah. Karena Allah sayang tika Abu Sufyan. Duduk gelom hidayah li Allah, tamung Islam Abu Sufyan. Tapi watenya nepede keajaiban oleh Allah bahawa pasukan Islam yang mengendarai kuda-kuda istimewa dat UBB Raya Kuda yang menjadi pelopor itu malaikat Jibril. Jipa mimtua kuda-kuda dengan pasukan berserban. Tiba-tiba urang kafe mi putuh taku saboh-saboh mutumpuk batano. Gekalan peristiwanya le Abu Sufyan. Nya gawat dago kejadiannya. Perang golong bibit jadeh. Masa tentera katanya mendum kabeh mati yo. Ya Abu Sufyan, gua tu sidra guanya beliau merencanakan dak jet wate longwon tu bek merumpuk dengan Abu Lahab, yang merumpuk dengan Abu Lahab jai tak pun katanya nyok gua kunorot mentang. Gua tu wate gua iaitu rat arah Kaabah. Pah dia kekalan le Abu Lahab. Dekat le Abu Lahab. Sufyan, nyang kangkanya tikai duit okey. Kena le. Kam mengkarat baju Abu, kena. Pun mengkarat. Abu Sufyan kaya kan. Dia tayang le Abu Lahab. Ikah naruh jak bak perang Badar. Nah ilun buno itu lam kawan dan bergahiron berangkat itu berangkat ju buno. Mampu jawai tak kau. Kabeh perang yo. Ai perang kalau habis. Kerja awak tak kau. So talu perang. Abua mono abua. Mio kunuk pegah talu anak kunuk talu kan. Tapi yang kada ku le kan. Taku tentera-tentera tanyo made lagi sia tumpuk ina matano. Keun le Abu Lahab. Putra ka pegah ka. Nyo tiga tu ka pegah aku tampa ka. Tentera-tentera ke tanyo sip makanan. Peralatan perang itu cukup canggih. Mereka kuat-kuat. Kita berikan obat-obat. Hayu-hayu tak obat. Pakam bisa teluk. Gepegah le Abu Sufyan. Nyo buah kan. Menyo tekedi lun pegah. Bek bengeh ni. Bek bengeh. Yang lung pegah. Yang lung kalon. Kekin le Abu Lahab. Potra ka kalon? Lun kalon wate perang. Yang pertama kan perang duel. Dua-dua lawan. Olian baru perang serbu. Wate urang ka bertemu meno. Golong mahaya-haya pedang. Tiba-tiba tentara-tentara kita saboh-saboh runtuh bak tanah. Tercang-cang ini. Kita yang le Abu Lahab. Gawat dah kau kejadian. Yang kenyan. Cukup gawat. Liung mentang terus kudih tiga ku. Gawat dah kau. Liung mutumpuk-tumpuk. Tingat kau ju. Nyam yang anak kuat okey mutumpuk tak ada. Maka kuat okey. Ikut le Abu Lahab. Ikabe puya-puya okey. Kabe puya-puya okey. Hai Abu Akon lung puya.
Ira ni yang hana patih balung hana pupu, tapi ni bedah ni jaju ke deh, aku ni dro ni tumpuk. Bengeh tu pre ke tanpa Abu Sufyan tengok. Ayo tumpuk ke hebat hakah. Jadi ke Abu Lahab. Lun penasaran. Kiban lewat teka pegah ipa-pa pedeng cang-cang takut tenteratnya kiban. Gekeun le Abu Sufyan. Hana kutupu manusia lagi makhluk hana kutupu wajah hana de mencahaya wajah pakai serban putih-putih mandum jubah putih olian ipa ngan kuda putih menan. Rupanya tinggal kejelaskan menan gua Abu Rafi. Abu Rafi dua ngangon ke tinggal gua orangnya ke Islam tapi gesom baik itu pula Lahab tengah gua wanyan ke lengan Abu Rafi pada kala Abu Sufyan obi sang serius tak dengan komunikasi dengan Abu Lahab mian ke Abu Rafi tajak ya hai roku untuk silap tak pegah haba bucok kita nyoka Islam ipoh tanya pergi Gekun le Abu Rafi, kita diam-diam saja. Mudah-mudahan tidak terdeteksi oleh mereka bahwa kita sudah bersama Muhammad. Jadi, wate kata, gedeh-gedinga le Abu Rafi. Abu Sufyan bercerita juga. Cukup gawat jipa gudanya itakat lom yang gudanya balik lom kedih bak pekun pedeng tentera yang bak gudanya incit darah ibalik lom kedih terus lele icang lom. Tapi yang kedua kata gudanya hana kutuso. Terpancing Abu Rafi. Gekene Abu Rafi. Oh nyan malaikat Allah. Kau cok. Gebalik aja Abu Lahab. Berarti kah kenal yo. Hebat raya kah. Puam kita kat. Mujungkat Abu Rafi. Gekene Abu Rafi yang nampui ke nampu tepu yang. Truk dengan gak nyan. Gekene Abu Lahab baik nepuh Abu Rafi, baik nepuh Abu Rafi. Ibam baik kupoh. Berarti selama ini kalian mengkhianati saya. Diam-diam kalian sudah mengikuti Muhammad. Ipoh tu berada kami. So yang tamu saja Nabi kita yang mulia tetap akan dibantai oleh mereka. Jipoh. Abu Rafi ni gegiduk le Abu Lahab. Yang muna kutakar. Bam. Abu Rafi anak kata mayalak le. Kalau tu gejak dengan Abu Rafi dia apa pula. Abu baik menang. Puai kena dengan yang tiga. Lati dengan Abu Rafi. Okey kata empoh. Gue gisau likut, gue nak kaya tikrek ubeno. Kapoh ke tengok. Pam ipudu Abu Lahab kena ngino ibapa gede. Itu bit bintang kubjai. Hana trip lihi bapa jan, lihi tu bit bintang, igaknya nabo gentang na tabo. Megemak-mak dabo gentangnya kan. Nya hanje bedah le tu. Hanje bedah le igaknya memang kamu mang. Olehnya gekeun le Abu Rafi, bek le nepoh. Belin ni poh kajutnya. Sungguh silahapnya hana lidaya untuk ibu dah. Tak bedah tengok dia awak ya. Gebedah Abu Rafi. Ngan Abu Rafi dia awak. Tinggal Abu Sufyan. Abu Sufyan kena awak. Cara mah yang kibang awak. Kena awak tikanya. Ikut lahap. Sufyan. Sampai hati ke kubah roh. Nya Abu Sufyan kesempatan kan. Gejak Abu Sufyan ke mana. Nanti tengok kena poh ke. Nyo tete lagi nyo. Nah hana kan long siang tulung dran. Sufyan beli kacok atau buno kacok ke kepuo. Kena Abu Sufyan nyoronyo mi hana kupuo ilung topuo. Hana Sufyan kah to yang nak kepuo ku kepuo. Yang kecil tinggal beri tak su ke go. Nyan pelajaran ke kitanyo. Bek embung tat watena jabatan nak kekuasaan mete dumpu je tapubut piu. Tinggal wate kamu no nunggu hana soja. Merumpak barau hai tabai tu pakan bingkeng. Baik bana kekuasaan seolah-olah gok mandu meyup kita tanya yang paling raya. Ada masanya kita di atas dan ada masanya kita di bawah. Gecok le Abu Sufyan, gerangkul, gepeduk jaro kena gebet le Abu Sufyan gepuo tu. Terus rumah. Gabu baju badodo pintu, itibit inang Abu Lahab ya buka pintu. Baik kalau Abu Lahab kai puo bo gentang. Ikan jule Abu Sufyan. Idron ni kat truk rumah kan. Kai kuat wow. Sufyan, bek apa-apa bawanya okey kena umpuh apa. Maletat lung Sufyan. Anapu buah hanalung pegah, apa kaji eno idron kaji eno balung kau.
ba ikalan le inang Abu Lahab yang teneu malamnya na inang Lahab ino puhana wate ikalan le Lahab lako inang Lahab ikalan tu adalah koi ikun le inang Lahab hai suami lun panai bo gentang yo jut inang model mana ikun le Abu Lahab bek le kamayang nyokan boh gentang boy teju memang hijau mio kena tupu hijau kena gaya hijau lain yang Abu Lahab ibu tamang tu lehi pedu Abu Lahab ada mede kan tapu bat ile yang inang hana jelas itanyang lain yang bang so sampai hati ya poh drone lagi yang bang ilung rencana kan kunuk poh Muhammad han kutume upesan bawanya kuyu puabih Muhammad iaitu bak perang Badar. Rupanya lain cerita. Bak mendawa-dawa hinan di samping Hijir Ismail. Iwo Abu Rafi dengan Abu Sufyan tengah putupat haba mukupoh itu. Rupanya lain cerita. Ngon Abu Rafi juga sempat long tempeleng tiga. Hai trimong ipoh long ngangkaye. Ikun li perumuh Abu Lahab. Kupikir drone berhutau dia. Yang mereka ni apa hai Muhammad berhetak dera ni pulan pulin nyo kutume muno ku tempat muno kusuk nyo orangnya baru itu pu obiok nya lagi nyo agam ni inang nya Abu Lahab bak geduk nya lagi telut nya wang alah hai nang kon kabela lung kupu kasudutkan lung lagi nya lung tengah sakit kelai nang Lahab kong ku pegah ku fikir bibi agam berhetak dera ni bodoh ino ngaku pubat cok ju ija gopu basah ija menyo bahasa ce gedu mupom tu ina mupom abak ji na tu so puak pakan itu ligop yang tu thi wate gepu bat getu lain yang Abu Lahab gedegan kerih becut gekeun le Abu Lahab baik tiga tat hai sakit lun menyo sakit ne mendang mi yang mutua nyo ne dengar awai mi bodoh apa nyo awai nyo pun jeut pulih gejok lain yang Abu Lahab gepuduk pada tempat kak metamah mirah aju iwo ni Abu Lahab kita yang mak pakan bapak ayahkah nak insiden menobeu itipuk legop ikun le anu itu sebab karena selama ini ayah galak tepuk-tepuk gop. Maka hari ini tiba masanya gop ibalah itu pu ayah. Punai bela hana gedup nak tanya li Allah. Ikun le Abu Lahab. Ho teh mai. Kacok itu ka kompres dia sakit dah. Ada dia tak kompres ni berat sakit. Masuk je beg kira-kira dah lah baju-baju kompres. Wate kenang kompres merasa tutung gadup le Allah. Gejok ijanduk yang gebah. Gekun bak perumoh ke. Kajak bak apotik tiat. Kami tahu bak ubat anti puikun yan. Anti bubek sakit yan. Antibiotik. Inyo bahasa kita nyo mau tuji. Nanti kan apa tepat. Emang ji jaman nak apotik dia diharap. Hai kau tepatnya ke. Enggak maksud ji nyo kan cerita. Iba ke masa kita nyo. Demikianlah kisah ji kan. Ya bela ubat. Whatever ubat. Ikun le Abu Lahab. Putra kabo kapina gede. Agenyo kam tamah pulai mentamah berat. Becok gelap. Kablo salap mentang salap. Blo salap bo. Pedih kondit. Le uro mi mutua. Ibedah kemong ubir ya. Kon mentamah pulai. Mentamah parah. Kenapa? Kita tidak sadar. Inilah awal daripada kutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dalam kehidupan berat tak gepremeh, gepehina agama Allah. Nyomuno kutukan Allah. Berat hina mim tua, berat hina tu. Malam geseleng bu le perumoh Lahab. Gepeh emosi karena sakit. Terakhir kan lambat laun seorang istri pun merasa kiban ke. Hana galak ke. God tak layani hana God cibagonyan God tak pegah hana God sehingga gelak kero tu ban gelak kabar tak permun wate geui le Abu Lahab mege permuntan geduk kero keun ba ane ge hai ne ka euyah kah tak
Mama, tapi yang gehoi mama kan lu. Kayak ai ke ai ku uli yakah. Kam lai yan. Yan, atai ka sakit lako hai ta yang keji, yang keji. Yang keji ku bagai long yang dia dengar bupah hendak na puhana ina ilahap ino. Ija anu putra ya ku tianya ka sakit mata hanjut li buka dengku karena ini saraf. Ka kemong biraya mata ka depit mono. Makanan halepah 3 minggu made tubuh Abu Lahab inan mulailah truk penyakit lain lom menggigil karena makanan hana ipe angin sijuk suum menggigil sampai pijut tubuh Abu Lahab makanan hanji tamong ule metamah raya sampai bocor mim tua maaf ya seperti tumut tahu tumut kenampun tumut le pun tumut mangat apa kah bocor tumutnya kira kan sabok kecamatan beji tumutnya bocor wataili nanoh ngan darahnya mangat kenorot ne kena BU be assalamualaikum be tekun ke be perumoh ngan anak ide tinggal kena pajubu tiba-tiba ikhle anak mama lain tak be koyo cini ayah kadang gak getuh lom yang gejak perumoh Abu Lahab bangga jumuh Abu Lahab kabeh tutup ngan nanoh ngan darah putra kanyo gawat hago kejadian gocok ijabruk mi mutua nyo maaf mi memang agak sedikit luat dia baca tapi ni betul nyo lagi nyo kena adab urang yang hana galak ke agama Allah gelap nanoh ngan darahnya han abih-abih itu bit mi mutua han abih-abih tinggal kabeh ija kabeh dumpu be lam sabuh rumah cukup tega be ikun le anak tu mama kok berat be mama kiban cara yo bu hanje tak pajuh dayo malam hanje tak cukup mengganggu dengan bapak tak ada macam bapak dapat duit luar dia je kam lagi kan yang nak kalian be ilegop anak akan ibah kita nyo karena memang hana galak ke agama memang tujuan Allah yang kena perhina kena pancur dalam rumah tangga ke le anak mama nak duit ke dia ayah kita nyo nak duit ke dia ke le rumah ne walau bagaimanapun dia itu adalah ayahmu nak hanjut tengok dia anak long kiban lom ne hai le ku hira sebenarnya tapi hanjut tengok nyan lako tu long lako ikah ya ke hanjut tengok dia ikhle anak mama monyo hanu putubit ayah dari rumah kutubit lon hai dadu rumah be bangki tepi-tepi urang malam nu putubit ke dia ja perumoy Lahab ayah hai lon sebenarnya sayang tat kerana tapi anak kita nyo you putubit drono luar kiban bro imata Abu Lahab dalam hati Abu Lahab nyo muno kita nyo go teka tuha hanayum sagai ba anak tu nyo siata hanayum ba perumoh terakhir dalam kondisi kita yang sedang sakit kita ini akan dicampakkan di luar rumah pernah kada pe awak kah rumah nyo atralong pegat kata Lahab masa long lagi nyo ka pegat telong sakit man sampai hati anak tanyo itu dia ingin meninggalkan rumah ini ja kiban cara kakak kaptubi ke dia yang penting awak kah senang cok peratah getulak uluar rumah tu coba bayangkan malam anak wate malam di tingo meraung kesakitan ayah ne teh mai sakit dada tolong ke anak mama kacau dah ayah buju dia ke dia tulak hanayum kita yomim tua tulak ke dia sampai hana suatu pupi mati kerih lidah dalam keadaan murtad dalam agama Allah Subhanahu wa taala nyai Lahab mati singa bunga hana lesu hana mek le tayang le anak ba mak mama ayah gak tak dengar tang hana susu le pegah dengar bayar ke hana le mukli dia pukli dia mak bedah jo perumoh Lahab ya lapor bapa pagi si Lahab kam meninggal lah kam meninggal pajan gop biasa watai dengar laporan Lahab kam meninggal itu jo menan pajan saya bunga untuk tolonglah bagi si ni utus perangkat desa yang semano main tu kan ni selesaikanlah itu jenazah Lahab kan lepas bagi si jelah anak pun waju anda siapa akan jawabnya ya pu bereh main waju perumoh tinggal duduk musyawarah dengan anak ayah iban jaranyo ayah kahanali ka meninggal hai pu ke banjara mamyo kahanali kita tanam
Ya kan daripada ini opi tanya hak tahir be pi cukup kawan. Dadanum tengah musyawarah. Ide perangkat desa dipikir mano. Halah, pudah teman-teman dadanum he teman-teman ilahap wate mentang udip pi akai saboh macam. Makanya wate mentang udip be arogan. Gob itanda wate mati karena tanyo mati mandum membutuhkan jasa orang lain untuk memandikan, untuk mengkafankan, untuk mensolatkan. Lebih-lebih untuk kubu ya tamang lam kubu kita butuh bantuan orang lain. Baik watai udip sang-sang semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Yang lebih-lebih kita urang kaya, urang napeng. Bak dah fikir-fikir tanya alah lung kau urang napeng, hai tim ji tinggal kupupeng. Monyo urang menungka kompak hai tim bantu katanya kupupeng. Untuk apa? Ni uang itu enggak ada nilainya. Rasa persaudaraan terikat lewat persatuan dan kesatuan. Inilah yang menunjang dalam kehidupan katanya. Ini mesti diingat. Maka ketikanya masyarakat mi beranggapan bahwa jenazah ilahap akan diselesaikan oleh keluarga. Sedangkan keluarga jipreh-preh akan truk masyarakat. Kak, muro-uro mu malam-malam nunggu jenazah ilahap mentang baksat iluan. Watai truk urang ikut mana? Seperti tokoh-tokoh yang sering bayu-bayu ilahap lah. Angon-ngon ji. Kiban cara ada pegat mayo. Muno mentang jet kaku huru mentang ide. Kaku huru. Antik cara jenazah kedih mudah. Kak. Leku huru mi hana tok ni abet be kem tatat. Kon le kem nyo ka seluruh tubuh itu bit be. Gena cok hang gejet gepegah ba masyarakat. Cok anak batai tini anak tapo masyarakat, anak batai. Rom tu dari kejauhan. Buam ibalik tubuh Abu Lahab sampai ret dalam lubangnya tu. Watai karet dalam lubang tu, sungguh bumi pun tidak mau menerima orang yang menghinakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad ilahap ibadah bangkit water mi. Water tanah. Nyan hana putaku. Kalaupun kita punya rencana tenek kuh lain, nanti akan kejadian sama. Karena itulah lebumo. Sehingga cok batai sebanyak mungkin maka dilemparlah lalu tertimbunlah tubuh silahap. Jadi tertimbun dengan batai di atas tanah. Sampai malamnya mentang itu bit bebruk. Nunggu na'udzubillah. Makanya baik bengih jika agama Allah menyekan landasan agama. Jangan pernah kita bermimpi akan mendapatkan kehidupan, kebahagiaan kehidupan dunia ataupun akhirat. Hamdulillah. Agamalah menjadi penunjang ataupun yaitu sebagai tameng utama dalam kehidupan. Bawa agama. Didik anak-anak kita nyomi. Pegah ba anak-anak. Watai sembayang-sembayang. Kita nyo suami. Didik anak-anak mi. Gerona mi. Madrasatul ula. Itulah ummi. Artinya madrasah pertama. Orang yang mengajarkan mereka. Yang paling pertama itulah ummi. Orang tua. Ibunya. Maka monyo ayah hana malim, perumuh malim, lako hana malim, kemungkinan anaknya mengerti agama. Tapi mak hana malim, ayah malim, nyan anak ubet jet ke malim. Karena danyo urang si inang lah penunjang utama untuk pendidikan bagi anak. Mi saran lun bak malamnyo, didik anak-anak kita nyoba jalan agama supaya apa? Mereka dapat merasakan kasih sayang orang tua. Contoh, watai bang maghrib takkan ba anak ne pelon TV ya ne ke bah HP lehat. Pakan mama azan ne tua. Azan yang tak jawab ne. Watai kun Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Supaya ada hubungan kalimah syahadat yang nak dalam hati kita nyo dengan orang yang tengah gemuhoi. Sehingga anak kita nyo telepah ulua asai dengar azan nyan nak kaitan suaranya dengan hati kita yo isambung ya. Maka terpanggil anak kita untuk melaksanakan salat. Yang mana tak pegah ba anak. Belum TV ke bah HP mendung. Ka, watai habis azan takkan ba anak nak ambil wuduk ne.
Nyo adalah metode-metode pembelajaran bagi keluarga katanya. Cok uduk nak. Nyo mono cara cok uduk. Nyo jaro ile pu basah mandum ya. Olian kumur-kumur, olian muka batas muka sampai truk gelinyung kono nyo batas muka ya. Dah pegah ba ane. Nyo katanya mak, be harap ke ayah sibuk yang minta rezeki. Nyo tugas katanya i rumah. Pegat. Nyo mono ono ya. Kalau yang mandum olian jaro ne buat habis siku. Karena rah sikunyo lagi urung pegat tutu. Menyona luang 50, luang paret 50, maka tutu peh dah pegat 80. Lebih gede dengan lebih kena. Menyobata siku, berarti tara berlebih betul kena. Yang alihnya lungkit-lungkitnya berkena, pegah bakna. Menosip belah no yang cuci sebagian rambut, jerak ke jerak likut je barang kapat. Ka olehnya kabere gelinyung, maaf. Gelinyung yang mana watai tak culok kena. Kan meno tagai. Kan lu culok tengah kena tagai. Lu culok kena. Tulak kena watu. Nyo jaronyo watu nyo yang baik tua yang lobang yang. Kau melen ada dia. Dia. Nyo lobangnya baik tua. Lu lobang kena baru tulaknya. Begli. Pegah ba anak. Lega mentang ne pegah ba anak kajian. Kajian ni kali rah kira betul batu mek likutnya ka dang ne ino ka na ino mak daimum menyona ayah yu ayah daimum tak purno sembayang kepada anak le sembayang maghrib mandum ajak mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anjuran daripada Rasulullah untuk ne buka kitab Sirus jud Sabilal jud atau Jauhar Mauhubi jud. Nak ajarkan oleh Rasulullah ketika le salat maka zikir ingat Allah sebentar. Kalimat-kalimat zikir yang dapat menggugurkan dosa. Yang pertama baca istighfar lego. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi lego. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim lego. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darul sampai selesai. Olian tuli julaila fi nahari wa tuli junar sampai selesai. Untuk sampai teruk bak zikir subhanallah leplole alhamdulillah leplole Allahu akbar leplole la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sempurnalah zikirnya mimtuah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur dosa katanya walau dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Itu yang lego mantengku dosa-dosa besar hino kejanjikan dosa-dosa kecil akan berguguran. Ka olian kan kakenang wate maghrib wate maghrib kabe satu kata mau wate insya anak mi kade kan mama kade kaprele satu kaprele iazan katanya kan mentang wudu yo nek tak beda tak sembayang 3 detik je leta sembayang hana leta wirid alien tajuk tapajobu biasakan wate kala ne kerja insya ante baik le ne baku wirid ne selawat tajuk sallallahu ala Muhammad beres mandu lương tika lương anak min mandum du inan le pajobu ikun le anak mak tak buka TV tak je tapi back trip buka TV B keinginan dia putro buka TV jusian tak uate ne kaje tiat mama nabi HP je cok tapi back trip HP je tiat oleh antuk ne yuk kita belajar. Apakah belajar untuk kepentingan sekolah ataupun kita pelajarkan tajwid dalam membaca Al-Quran? Kami kalau begini terus-terusan cara kita mendidik anak, nantinya tiba masanya ayah gua ba Allah. Tiba-tiba laku katanya gua ba Allah. Tinggal anak ngang katanya sudah terbiasa kita didik kan? Anak gua ba Allah. Nasi bayangkan bunuh bengah laku katanya gua ba Allah. Anak jimo orang silun merasa kehilangan seorang ayah. Malamnya malam phone.
Malamnya malam phone mim tua. Igop ijak yak sama dia bak rumah ketanya. Anak ketanya hidup bak tago je ibantu. Iji pi ikut sama dia. Ideh tiga dengan sama dia. Dia terharu dan merasa kehilangan. Air mata yang terus bercucuran. Mak belah no geduk geklik sit. Sampai habis sama dia. Kagua urung medung. Ketanya leng kuimum. Kak, mengapa terus-terusan menangis seperti tidak mengikhlaskan kepergian suamimu? Geken lekayan. Ungkui mum. Lun kan hana ikhlas. Lako lun meninggal. Tapi kenapa engkau tidak berhenti menangis? Geken lekanya. Lung tingat. Cara-cara beliau mendidik kami dalam rumah tangga terasa. Tip-tip mugrib kedidik kamu terasa tak goknyan mentengna sajan kamu. Nyoro-nyoroknyan kagua ba Allah. Kamu te perle barang kapu bimbingan kasih sayang daripada seorang lelaki. Hana lebak nyo yang kamu tengok mu fikir. Jak mama gejak mukimum get yang ba anak tu. Nek peka nek kamu sabi nek ikhlaskan saja kepergian ayahmu. Doakan mudah-mudahan ayahmu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mutamah raya ikli anak. Peka nek ibrah le anak. Tunggu imam. Mak, lun hanawu. Dan bukan saya tidak ikhlas ayah berpulang ke rahmatullah. Lalu apa yang menyebabkan engkau terus menangis? Lun tingat mak. Malam-malam yang kau liket. Kita selalu dibimbing pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bunuh ayah kagua abah Allah. Malamnya pun kita merasa kehilangan. Sosok ayah yang luar biasa. Yang selalu mendidik kita pada jalan agama. Mama, mulai malamnya ulun tayang badra ni. Siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan mengingatkan kita untuk terus beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang metamah gemo dalam duduk imum. Inilah yang mesti kita ciptakan. Yuh mentang udip dah ciptakan yang baik supaya mereka terus mengenang jasa-jasa perbuatan kita di tengah keluarga. Coba bayangkan ni. Mugrib gop kaiwo mendum mesapat. Lako tanya hanya 4 rumah lo. Gua gedu ke rumah ngalu puntung. Azan kero mano hana tarik rukuk. Iu le anu ya Allah. Kiban ya ke. Ya gop itu pak te masjid. Siuro 2 le pet mu bulan-bulan mu tonton ikalan peristiwanya le anu. Uronyo meninggal ya uronyo. Malamnya mu kumpul urang sama dia. Klik-klik biasa. Kan le urang bak perumahan. Kak hana nak klik. Kalau klik menong kahe ku. Hai ku klik le malam-malam. Malah kau meninggal kau meninggal kepada pokok. Nah nak ke duk inai tayang lem kuimum. Nak apa kamu tidak mengingat ayahmu nak? Hai ingat thì sangke lebih ke begadah ke juga dia memang. Hai ro ku menyanjan getipak, enggak ada salah. Hana tebak tepu, gua getipak ke. Maka lebih ke bawai gadah kan yang juga mangat ke becut. Artinya tidak membawa kesan-kesan positif dalam rumah tangga. Pakan detai kalian legok bahagia tat rumahnya selalu dalam bimbingan agama. Nyomono urung si lun yang berbahagia. Drone ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik lun yang inang-inang. Kita tahu kan, kita sedang menyemarakkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Allah yang memberikan label. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya apa? Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Kita contoh pada keluarga Nabi. Perumah Nabi pada umrah. Orang yang kali lun tayang 3 orang yang. Kat orang yang je ni jawab. Perumah Nabi pada umrah. Pupu siapa? Padum? Legu napeng dah ni. Perumah Nabi sebelah. Meninggal 2, mentang udip Nabi. Yang lain wafat ahli wafat Nabi. Yang bertingat Nabi mim tua. Perumah Nabi sebelah ada perumah Nabi. Tapi Nabi hana nemadu watai mentang Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha nawa ba Allah. Olehnya menikah dengan Aisyah nyan baru nak madu. Maka orang silonyo bahaya tat katanya mi dalam tasikapi dalam rumah tangga. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah.
Wahai Rasulullah, Aisyah berat cemburu mi, berat wajar. Aisyah cemburu wajar karena beliau dinikahkan oleh Rasulullah itu status beliau bikir. Bikir bahasa kitab menyogok-nyogokun perawan, gadis Aisyah. Maka wajar dan cukup tari. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, di antara istri-istrimu yang paling engkau cintai siapa? Di antara perumuh ni yang paling dicintai oleh Rasul. Niken oleh Rasulullah. Drone hai Aisyah. Ditanya oleh Aisyah, buktinya? Tengok kena dia tiga dia tengok balako, dia nampu tengok. Lako ko tengok dia telepeng kan tikana pu tengok dia. Pulang balik cok gaji tidak ikut jai peng taduk jui samping bang. Nabrak galak ni kalau. Hai beratlah. Kup jai ku puak peng ya ho ku puak kan kena ti. Kan tu mtaji biro ni baik gelak-gelak ni kalau baik luar ramai tat lagak-lagak thai di. Urinang atrahana masalah je ke masalah. Gaji mi hanam pupu pegah i mentainan cop. Macam-macam dong pertanyaan. Ne apa? Wate Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Logis, hayu tak Nabi. So yang paling dicintai Rasulullah. Drone. Buktinya nepot sini anak kurma, nejuk ke Aisyah. 4 bukti. Senang tak Aisyah, senang tak nejuk kurmanya ne paju senang taknya kurma yang hanagot jehlom perkenyan antara kon kire kan klat-klat masam mangat tat. Ne paju le Aisyah mangat tat. Enti perumuh Nabi, Nabi ni buat perumuh yang lain. Ne tanya hal yang sama le perumuh lain. Ya Rasulullah, memang Aisyah paling lagak di antara perumuh drone. Tapi lun tanya mbak drone, di antara kamu so yang paling dicintai. Ni kali Nabi yang ke drone. Buktinya kepak ju kurma sini yang 4. Yang senang tak perumuh yang hotel pajunya. Berarti Rasulullah berada cinta kelung daripada ngawak yang. Nuwa bak perumuh lain juga lagi nyan. Bak perumuh lain lagi nyantit. Sehingga timoh sabuh rencana ba Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, si gogo dak pegat makanan di rumahnya. Ni yuwo urinang dra mandum kena mandum. Ni yuwo kena ta makan bersama. Ba Rasulullah potrat anak somile. Semua diberitahukan oleh Allah dan sabdanya beliau, apa yang keluar dari lisan beliau itu wahyu daripada Allah. Maka ni kele Nabi je ne tagun ju kuah abu-abu bela nanti taundang benau rinang lom tai wo kono. Padahal Aisyah punya rencana. Wo tengok mandum tengok paju-paju makanan, nedang Aisyah tengok-tengok. Ya Rasulullah, nasi pegah tengok. Di antara perumuh drone yang mandumnya yang paling dicintai tau. Menyo tanya agam kamu kan. Mesti tanya lah kau. Mesti ke Nabi mesti tanya kan. So yang paling dicintai entu untuk pegang aku jawab dia ledan. Nyana tu pegang. Nabi carang tak. Yang paling lun cintai ialah mereka yang saya berikan bukti cinta berupa kurma. Mandum nampak. Mandum dah gering-gering juga, dah kem-kem. Bati long. Yang tiji, bati long. Padahal mandum. Maka hana itu pu, kahana apa gak? Ini juga kurma. Kahana, yang cara Allah. Maka tanya tiga pijak kelako, baik lagi. Lagi abangnya kan? Tapi pegah-pegah leurin yang baik datang tanggapi. Nyok jai datat pertikaian rumah tangga hari ini yang mentang tenak, yang mentang poh perumuh hup jai. Lun kan pernah lun tanya. Sebab kita nyo menyongon suami yang tengah napeng. Oh baik lun tanya ni. Hana geduk mesapa uragam ini. Hana tu om tanyangnya dia tanyang ini uragam dia ke game yang anak kenang ke. Menyata kedi perumuh kedai tengah sakit. Pun tak ego. Tengah tak ke yang lusa tak ule. Leuro kah hana magun ngayan temerang han taputan. Kali tak baba menteri hana si boleh. Kali dia ajar ubat hana. Kali dia suntik kali dumpu han boleh. Nan tepu bi ubat le. Hai baik dengar tolong tayang nan tepu bi ubat lam. Urinang mio kamu gagal sakit kapayah pulih nunggu ni pedang iliko Honda, peduk iliko Honda ni baik je bat toko mu nunggu pulih keroi man patiro. Nya
Terus kena nuek ni juga tak kena nyubak urin yang kacik juta yang cocok. Nyan benda patih long koyok-koyok gelum. Ha, cok. Gedenya je yang incin sini. Kahek ke kai tu biru bebe raya tak ada tak kita ada yang ngonda. Lam kenau. Nyan depo, terus rumah sakit lam. Peng ni juk bela nya bagah boleh. Han patih ni test. Ni tayang pak urin nang dum. Attack sakit yang minta meh je mesti tengok mayam tu sigram je langsung pulih ngum. Yang memang ubat droy. Maka urinnya tekan pepep yang kan dipujuk berarti ekonomi kam menipis. Atau ekonomi kam menipis menipis. Inapu tak dengar ya. Tak pegah AB yang dulu punya uang. Dumpukan. Maka jika jalan-jalan untuk kalian mendapat status durhaka itu lebih besar. Potensi durhaka itu lebih besar. Kenapa? Kita hendak imbangi dalam rumah tangga. Kalau kita mau bicara masalah pasang surut ekonomi, baik ledra ni. Loan sendiri lagi ya. Si gagal tenana. Watehana tru bahana ti. Tapi jangan ciptakan kerusuhan dalam rumah tangga. Sama-sama kita maklumi. Oh hana uronyot tatagun breh. Hana limong bohmo. Le bohmo dapat jubel tepo hana karu. Pegah ego hampah dan kawin ngandra ni. Titi uro karu. Hai mi, bonda mita ada lako tabo, nama kawin bubek karu, cim kawin dah, cim mita. Bertoke tabu je nama kawin, ada karu ti. Bahkan ngendoke tabu atau kagla, tali inat atau yang minta inang lain ni ji. Le kejadian menan. Makanya status karu dalam rumah tangga itu kita sendiri yang menciptakan. Baik mendalih ke suami hanapeng. Maka Khadijah sini belajari. Khadijah kaya raya mimpi. Kuk kaya Khadijah. Ini sering kita dengarkan riwayat-riwayat tentang Khadijah radhiyallahu anha. Ni jojo harta. Ni bak Nabi katanya, suami lun, ambillah harta ini. Sesungguhnya ini adalah milik Allah. Maka saya pergunakan di jalan Allah. Bahai wahai suami lun untuk perjuangan agama Allah. Tabak. Ni jok le Nabi mimpi. Jok bak para sahabat. Peduk bak punggung unta. Ya dakwah Islam. Sambilan mekat napeng nanti ini untuk kebutuhan agama, untuk kepentingan agama. Jaju, publo. Tipuro gejuk mim tua. Suatu ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, hampir habis hartamu untuk kepentingan agama Allah. Pakai hai Khadijah habis harta tentu. Apa kata Khadijah? Hai suami lun. Memang pada adatnya harta kagebi kelun oleh Allah, tapi hakikatnya harta ini adalah milik Allah. Munyo harta kepesinggal oleh Allah, tempatkan pada jalan Allah. Maka lu yu bak kata hai suami lun, puabih agama hartanya untuk agama Allah. Neken le Rasulullah, bagaimana halnya nanti jika hartamu semuanya bersih untuk kepentingan agama? Lun rela dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka wajar Khadijah itu mendapat salam langsung daripada Allah melalui malaikat Jibril perantara. Ini pegang oleh Allah. Jibril, sampaikan salamku kepada Khadijah, istrinya kekasihku, dan kepada kekasihku merupakan salam dari Allah. Sehingga ne pesan oleh Khadijah lam sakit. Hai Khadijah, ne pegang oleh Rasulullah. Apa yang engkau tangisi? Neken le Khadijah mi, saya teringat terhadap alam barzah. Jikapun saya nanti berpulang kepada Allah, bagaimana keadaan saya di alam barzah urung silun? Tinggal-tinggal tiba-tiba getren malaikat Jibril mim dua. Getren malaikat Jibril, guputren ijaga fan limong krek keputusan ijaga fan. Netayang le Rasulullah Jibril keso limong krek ijaga fan nyo mandum kananan kata malaikat nyo yang buh Allah lun cuman perantara. Gekala untuk nama yang pertama ijaga fan itu untuk Rasulullah, yang kedua ijaga fan untuk Khadijah, yang kele ijaga fan untuk Sayyidina Ali, yang keput ijaga fan untuk Fatimah, yang kelimong ijaga fan untuk Sayyidina Hasan. Maka terkejut Rasulullah. Netayang le Rasulullah. Nasi drote hana merbuat ijaga fan. Siapa dia? Sayyidina Husain.
Sesungguhnya Husain tidak memerlukan ijagafan. Kenapa? Karena nantinya beliau akan dibunuh di Karbala sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak memerlukan ijagafan. Nyamban persiapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuwa ba Allah Khadijah mi merasa terpukul Rasulullah. Karena hanali urin yang menan di penghujung daripada nuwa ba Allah nawasil le Khadijah. Ya Rasulullah, andai kata singa hotel ni pegah agama Allah, merumpak keruang tau. Luah kerungnya, engkau mesti melewati, harus talingkanya. Hanjut ne lewat, nekuh kubulun kata Khadijah. Nekuh kubulun, necok tulang rung-lungnyo. Tulang rung, jadikanlah itu sebagai titi untuk engkau lewati, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Khadijah mimdua. Pengorbanannya terhadap agama Allah luar biasa. Maka setelah sepeninggal Khadijah, ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu pernah waktu nuwo Nabi tengok nyan munomi Nabi contoh munom mesti mengaikap kan, walaupun kan sebegini menan Aisyah radhiyallahu anha tengok ni cumi tengok ni mayum tiba-tiba jarum red jarum suput handa kalan tiba-tiba Rasulullah tenuwa nedeng bak pintu syahaya kenabian yang nabak wajah beliau memancar sehingga pengeh deh ne kalan jarum ni dupnan pengeh wajah Rasulullah ni tupa le Aisyah ni beda wahai suami lon katron wo ni cum jaro-jaro nerangkul bak jaro ni pudu bak kursi le Aisyah. Rasulullah merihek ni perubah rung ada lemung Aisyah. Tengah ni perubah-perubah rung menandung dua, negusuk dengan kasih sayang le Aisyah. Tengah negusuk-gusuk yang terkejut Nabi. Waktu terkejut Nabi, ruh musubur Khadijah. Lain ju wajah Aisyah tengok. Lain ju wajah ada tanya ke menancit. Mesti uragam kali pernah kawin tiga. Apakah geceri atau meninggal terserah. Yang kagum kawin permoh kedua. Kebetulan permoh dia yang keduanya itu ri permoh dia yang phone. Itu sonanan lah bahkan ngon lah. Le jam kawin ngan dia. Tengah-tengah malam tete wawon mufum. Anam po wawon. Kiban apa saja? Oh yang katranyan ju. Adi wate wewen rutakeun dan permoh phone. Yang ke meninggal dia tanya malamnya. Ikan le permoh. Hana tu soleh permoh. Nyau perumah putu bot gede. Tapi Aisyah hana orang selon. Aisyah waktu netupu Rasulullah mengucapkan yaitu nama Khadijah. Lain ju wajah tapi hana pegah. Ia tak takut tersinggung Rasulullah. Sehingga Rasulullah ditanya, Aisyah, pakannya wajah tiba-tiba berubah? Ada apa? Mono ya Rasulullah. Lun tersinggung perasaan lun karena Khadijah ka gua ba Allah ko trip ka iron ko trip kan menikah ngelung puada kurung lung ya Rasulullah ne lah tu lumung lung watai terkejut kanan lun yang disebut tapi disebut nama Khadijah pua ke lung hansip laga padahal Khadijah hanya janda ilon iaitu perawan ne menikah pakan cina tu lung iaitu nan Khadijah disebut ne bedah Rasulullah dengan kasih sayang ne pegah Aisyah betul mutuah engkau saya nikahkan itu perawan gadis dan dari drone betul tapi hai mutua hai lom pegah bagata apa sidra Khadijah dibanding dengan 1000 wanita lain sungguh tidak bisa menggantikan kedudukan posisi Khadijah di sampingku kata Rasulullah. Kenapa? Betapa depu dia kata hai Aisyah di mana pada saat itu ketika wahyu pertama turun semua orang mencemoohkan saya. Tidak ada yang mau percaya atas kenabian dan kerasulan saya. Tapi Khadijah, dialah orang yang pertama menyemangatiku, menyelimutiku, dan memberiku semangat. Bahwa terus aku akan terus semangat. Karena dukungan dan dorongan daripada Khadijah. Dan tetepu, ubina harta Khadijah. Mandung kesumbang ke jalan Allah. Ha'ikna soto posisi Khadijah. Berseri bedo je inang lain. Khadijah tetap nomor 1. Tapi Aisyah han lagi lanjut kalimatnya. Karena kejaga-jaga perasaanmu. Sebab itu bahaya. Apalagi Nabi kita nyo urung pencemburu nomor 1. Baik kurung sopan tayo. Nabi kita nyo yang mulia, yang cemburunya luar biasa.
Ini karena alasan inilah maka Allah Subhanahu wa taala mengklaim istri-istri Nabi setelah wafat Nabi haram untuk menikah kepada selain lelaki. Lain daripada Nabi haram menikah. Menikah kepada haram oleh Allah. Perumah-perumah Nabi. Tok Nabi yang dia mengkahwin dengan orang yang kali pernah mengkahwin dengan Nabi. Yang menan urung silun. Dijaga betul oleh Allah. Inilah perilaku-perilaku Rasulullah di mana dalam rumah tangga. Tak contoh lagi kita nyomi. Nabi na nuwa tengah malam na. Tapi Nabi hanatam pernah raya-raya gemusuh atau gemuhoi urang. Dan gejaga perasaan tetangga. Ngan urang hanagasa Nabi ni pegahaba. Lemah lembut. Nekalan ni. Nabi waktu nutubit ukota, upasai. Pandangannya selalu menunduk. Ya. Gaki waktu langkah. Memang kata orang langkah Nabi raya-raya. Tapi kita jangan berasumsi. Tapi kita yang mana? Nya raya. Nabi makna raya. Otnan ubetah. Han raya tat, han ubet tat. Setengah. Tetapi langkah Nabi itu pasti. Makna pasti. Menyo Nabi kerana langkah uke. Ike na tantangan. Ada rintangan, ada perlawanan, Nabi tidak mundur. Han gesurut Nabi. Berangkaban diancam, Nabi akan terus lanjut mimpi, lanjut jalan. Dan perjalanan beliau dinaungi daripada langit dengan tua. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nejaga ho yang nejak. Kenapa? Senantiasa beliau hanya semata-mata untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nyoke yang perlu kita terapkan. Apakah dalam keluarga atau dalam kampung atau di pasar, di mana saja. Nyo sama-sama mimandum tu. Mengingat cinta kepada Nabi, yang pertama berselawat kepada Nabi. Maka kami si golom di penghujung wate ni. Trek mentang yang bandang. Tam selawat lagi Nabi tiga tepo. Shalla alaika Allahu ya adnani. Hidrolong. Ira nengi je dulu. Lagi yang karabe tu itu kalau pandah ke batu. Ira nonton dia. Sama-sama katanya cinta kepada Nabi, sama-sama tam selawat. Nyo ke nonton dia malaikat untuk apa kan gesuting nanti kepuar ke debat Nabi dia cerita. Dia pegah disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Si malam ni menyoek 10 20 je menyoek 100 lebih good. Lebih-lebih kami nak adik-adik long, kakak-kakak long yang hana lom na nak min. Nyo ka sering long sampaikan. Yang je nama selawat gebiar nak min ya Allah. Tapi punya teknik, punya cara. Nama selawat ke Rasulullah. Rezeki kita nyo agak serat bacut kan? Ada rezeki kami kurung meselawat ke Rasulullah. Nah penyakit yang han pulih-pulih nama selawat ke Rasulullah. Netawassul dengan selawat tersebut itu minta penawar daripada Allah. Beja ke penawar talakai Allah daripada penyakit A atau penyakit B, insya-Allah akan memperoleh kesembuhan mimtua. Inilah kebesaran Nabi kita yang mulia. Makanya jangan pernah bosan lidahnya, baik pernah bosan. Ingat terus kepada Nabi kita yang mulia. Kenapa? Sering diceritakan oleh mubalig, tengku-tengku sering diceritakan. Nantinya waktu truk bak urau bangkit. Ini semua kita akan sadar nantinya. Urau bangkit tiba mi. Nyodonya ke pancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum. Semua tanah menjadi rata. Kuburan ada tempat lemi, semuanya rata. Hancur mandum. Dia pegah oleh Allah. Hoka raja-raja yang lam dunia ka pegah dro ke raja. Mana kalian pada hari ini? Inilah raja di atas raja yang berkuasa selamanya. Dia pegah oleh Allah. Allah siro ke pegah haba. Nyok kagak pancur rangit-rangit kagak runtuhkan semuanya mi. Tibalah hari kebangkitan.
Waktu itu ba uro bangkit, Allah keperintah malaikat Jibril. Jibril, cari kuburan di mana kekasihku istirahat. Ya sitot. Maka malaikat Jibril ni turun kono bumo mi. Bumo kasari madum. Hana bak kaya hana bangunan li kasari. Kuburan-kuburan hana depat li kasari madum. Malaikat Jibril bawa tenyan pi kualahan. Hana getupat pada kubu Nabi Muhammad. Padahal sahabat paling dekat malaikat Jibril itulah Nabi Muhammad. Kok berat totan yang ngon paling to yang bahasa Aceh. Gesita le Nabi le malaikat Jibril hana getupat. Terakhir gotok-tok bumo le malaikat Jibril. Hai Tano, beritahukan kepadaku di mana keberadaan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar bumi. Bumonyo mengkat-kat mem tua. Maka jimu pegah-pegah tanah dengan tanah dimanapun keberadaan kekasih Allah, maka tentangnya ente retak. Bumi ini retak. Tentang Nabi, yang hina retak tehah bumo, Nabi ni tebit mem tua dengan kemuliaan. Ne bedah Nabi mi, nyo umpama lagi nyo mi ne bedah Nabi ba ule tanah kuburan, yang hina neduk Nabi. Ya, ne pleh serban Nabi karena kenang tanah debu kan baru bedah dalam tanah ne sampuh serbanyan daripada tanah kaglih mandum ne pakai kembali le Nabi baru Nabi ke kalan kiri kanan ke kalan lain dah goyo putra kayo seketika teruk malaikat Jibril, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Jibril nyo putra ka Jibril nyo puro yo ne pegah le malaikat Jibril Muhammad menurut pemberitahuan daripada Allah inilah hari kebangkitan. Kena tayang le Nabi. Berarti ini hari kiamat? Nyo Muhammad. Uronyo uro kiamat? Nyo. Jibril, menyonyo uro kiamat Jibril, di mana engkau sembunyikan umatku? Umat lon patah kubah Jibril. Apakah engkau telah melemparkan mereka ke dalam neraka? Tidak Muhammad. Jibril, katakan kepadaku di mana umatku? Coba bayangkan mim dua. Lagian bangkit Nabi daripada kuburan nedu ati tanah. Hana netayang Khadijah, hana netayang Aisyah dan istri yang lain, hana netayang Fatimah. Bahkan keluarga-keluarga yang lain tidak ditanyakan. Tetapi yang dalam pikiran Nabi, umat lunho. Karena Nabi ni dupumi, watene Isra Mi'raj dia nekalan berapa banyak dari kalangan umat Muhammad yang nantinya jadi penghuni neraka. Ya Nabi, maksud ji baik sampai tamang neraka, berawal lun bi syafaat ile. Baik ile geti alam neraka, merupa syurga ju. Nyampan sayang Nabi ke umat mim dua. Nekhen le malaikat Jibril Muhammad. Umatmu belum dibangkitkan oleh Allah. Nyo baru dra ne bangkit. Ente ke ujung gede baru tak bangkit yang lain-lain kan. Nyo golom bangkit para malaikat ni lagi pegat lom le Allah. Trip dah mentang proses. Baru lega Nabi Muhammad tingat umat berarti golom dalam neraka. Dupnan kasih sayang Nabi ni. Demikian kita yang hadir malamnya. Nantinya di yaumil mahsyar. Nyan mi akan gade kita nyodli Allah. Gade di belang padang mahsyar. Merutuh ribayatun mi. Inilah penentuan amal ibadah yang kita nyopo di dunia sampai di negeri akhirat nanti. Ino. Gepegah li tengku dalam kitab gue baca. Nanti di belang padang mahsyar. Matauro sejengkai ule. Nye. Tergantung amal. Kalau banyaknya amal kebajikan. Tentu saja hanam dah tepat pi matauro. Demikian menyotanya din amal, bahkan banyak bermaksiat, maka matauro ya tehule. Contoh, hino idunya. Oh wate tari uro, berat je uro kan. Hana mandum urung yang haik gedun uro. Na urung biasa macam. Tapi gak yang biasa, hanam pepep anak tapu. Kenapa? Inilah nepetimang dengan ilmu pengetahuan agama. Sebagai ilmu tambahan bak malamnya semua kita yang berhadir menyota-nyota rasakan tari uro panas terik berat tak tu hana manusia yang tidak mengeluh ho yang tajak urang kekeun meno tahu
tat. Oh yang tajak. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau merasakan panas yang begitu sangat, laju terucap, kubrat tutung, tat. Tambahkan kalimat tersebut. Contoh, tat. Ya Allah, berat tak ya Allah. Lun melindung Badro ni ya Allah dari panasnya api neraka. Yang diutamah oleh Nabi. Diutamah kalimatnya. Untuk apa? Kalaupun nama kita sudah tercatat di dalam neraka, maka dikala getanya berlindung kepada Allah dari panasnya neraka, yang kebawatannya Allah keperintahkan kepada Malik Zabaniyah. Hai Malik Zabaniyah, tolong engkau lihat di dalam neraka, apakah ada namanya hambaku yang saat ini berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Ini klaim Malik Zabaniyah. Ini contoh ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan hana masyarakat yang hadir bak malamnya mesti dropi ya Allah be'nanan dalam neraka drone ya Allah. Yang bak watenya minekalan le malaikat Malik Zabaniyah. Nanan urang tanya umpamanya mi dia mengadu malaikat Malik Zabaniyah. Ya Allah, nananji ya Allah. Dia pegah oleh Allah. Zabaniyah, hapuskan namanya daripada neraka. Karena pada hari ini dia telah berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Maka tipuro gesampuh. Kan biu sagai. Yang berakan tanya hantuk kenan. Tapi nyo tu habis bapa kesi dia pegah. Tu abang kuimum tu dah orang tu Kalau yo baik bang kuimum mentang dia pegah. Terus bapa kesi ni pegah. Jawabannya bapa kesi ya pegah. Bapa kesi tu tau orang. Memang kan Mekah ada lung tu tin. Ho yang tajak gaduh dah. Tambahkan sedikit kalimat supaya kita terselamatkan nantinya daripada api neraka jahanam. Nauzubillah ya Allah, kamu melindung badran. Nyoke ilmu demi ilmu mi akan kita dapatkan pada tempat-tempat pengajian agama. Hino nam pegat majlis taklim mi. Hino nam pegat majlis taklim. Si uro padungga, si minggu padungga. Ha? 3. Si minggu 3. Allah. Rukun temayang badu? Rukun temayang badu? Gak jadi. Rukun temayang badu? Nusulah. Ya bud mim tua. Ngan tak bud dena fahala. Nekalan gure-gure katanya tega sampaikan kelebihan-kelebihan tayo kata bud. Terus bak menasah tatanya bak tengku kiban cara tengku tadang sembayang, kiban cara tatung isembayang. Bahkan untuk meredam kemarahan seorang istri itu mudah. Karena kemarahan bengeh. Suatu ketika Nabi Allah Musa nejak marid dengan Allah di Bukit Tursina. Dalam perjalanan merumpa dengan iblis, isitup Nabi Musa. Nabi Musa ketupunya iblis. Nabi Musa raya panjang urang mi. Jadi mi tak bayangkan adalah goknya generasi kepadum kenabian, tapi ke ubet ke raya panjang Nabi Musa urang. Itanya le iblis. Musa ho nejak dikeun le Nabi Musa. Opo ke urusan long ikah? Long bertiga hendak urusan buka, bekeh tayang long kah? Tayang le iblis. Kan nak tanya ho neja. Elong ku neja Bukit Tursina ku nak marid dengan Allah. Ikan le iblis. Netim tanyang ba Allah tiat. Netanyang tiat. Kira-kira menyo kamu iblisnya bertaubat di jalan Allah, apakah Allah menerimanya? Netanyang tiat. Nabi Musa kat terbaca. Nyo ikah pu kayuyu menteng atau memang benar-benar kalian mau bertaubat kepada Allah? Ikan le iblis. Kamu bibin yang bertaubat. Cuma dia tanya yang ledro ni. Geterimang taubat kamu oleh Allah. Maka orang silon. Gekan le Nabi Musa. Untuk menyokam mayang ka ubah kupoh. Raya tak Nabi Musa. Kejak Nabi Musa kemari dengan Allah di Bukit Tursina. Dia tanya oleh Allah. Ada apa Musa? Ya Allah. Waktu dalam perjalanan lu kemujak kena bak bukitnya. Tadi di perjalanan saya jumpa iblis. Teman. Yang ke iblis you tanya yang baklun. Badra ni ya Allah.
ketika mereka mau bertaubat kepada-Mu ya Allah, apakah Engkau akan menerima taubat mereka? Ini pegah oleh Allah, Musa sampaikan kepada mereka bahwa siapapun yang bertaubat akan saya terima taubatnya. Senang tak? Berarti ya Allah, iblis punya taubat ni terima, lun terima. Berdasarkan kesalahan pada awal, iblis enggan untuk bersujud kepada Adam. Maka hari ini mubarak lun terima taubat iblis, ji harus isujud bak kubu Nabi Adam. Tabat Nabi Adam kaiwa balun, artinya tinggal kubu. You sujud bak kubu Adam, maka lun terima taubat iblis. Gua je Nabi Musa. Gua Nabi Musa kana jawaban isitup le iblis. Musa, kiban ke jawab oleh Allah, ke terima taubat kamu? Ikam yang anak kata taubat ku hambu ke Nabi Musa. Kan baik le ke terima Tuhan. Kali lun tanya mbak Allah, ni pegah oleh Allah akan keterima siapapun yang bertaubat termasuk kalian wahai iblis. Iblis kok senang. Kok senang iblis. Tetapi kata Nabi Musa, gata-gatanya kesalahan pada awal perjalanan bahwa kalian disebabkan enggan sujud kepada Adam. Maka hari ini kalian harus mengulanginya lagi, baru taubat kalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang le iblis. Bukankah Adam telah kembali kepada Allah? Hanya lalu kepada siapa kami sujud? Pegah le Nabi Musa. Allah memerintahkan kalian wajib sujud bak kubu Nabi Adam. Ikan le iblis. Ikan mengawurung mendang hang kutim sujud bak kubu dak kuat sujud. Nya iblis. Bengeh Nabi Musa. Gila kepoh. Wate gila kepoh ilake ampun iblis. Baik Musa. Ikah kakak pengelong. Kau permainkan komunikasi lon marit dengan Allah, kakak pun main lekah bengeh. Wate genuk poh le Nabi Musa ikun le iblis. Musa, baik tapoh lon, baik tapoh akan lon bite. Langkah-langkah kinerja kami untuk mempengaruhi anak cucu Adam itu akan saya kasih tahu rahasianya. Maka kele Nabi Musa, ci pegah aja. Pegah le iblis. Wate manusia tengah bengeh nyo dalam rumah tangga kami, hati-hati. Nanti ni ingat bak suami yang hana ajak dakwah Melayu. Wate manusia tengah bengeh, tengah nafsu amarah, tengah GA ampere ya. Ipegah lebli, wajahnya itu kami kuasai. Wajah urung bengeh kami kuasai. Kami rasuki wajahnya. Menyo memang bengehnya han berat, kamu pu berat ipegah lebli. Kalau di suami istri sampai-sampai nanti mereka itu mengeluarkan kalimat cerai atau sampai memukul atau sampai membunuh, baru kami cuci tangan. Nya iblis buka. Nyo rahasia iblis buka. Maka urusi yang tuan berbahagia. Nyo bertingat kita nyo watena kemarahan suami, kemarahan istri dalam rumah tangga. Tapi ingat, ayah baik bengeh ente ijak iblis pamukara. Demikian perumo. Lako bertajam ju. Baik bengeh-bengeh. Mana mitlong. Untuk mukara ni tamang iblis. Istighfar. Astagfirullah. Nanti boleh dipraktekkan. Boleh dipraktekkan. Yata yang ilmu malamnya. Itu boleh dipraktekkan. Nanti kiban. Perubahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asai ka bengeh urang ni pegah ju. Nyai saluh iblis itu. Istighfar bertajam. Gadah mim dua. Kalau tidak, inilah kemarahan manusia yang bisa dikendalikan oleh iblis alaihi laknah. Baik sabai-sabai kita nyo dalam perangkap-perangkap iblis. Kehidupan kita nyo hanya sementara. Tiba masanya nanti kita nyo akan kembali kepada Allah. Di hadapan Allah nantinya kita nyo akan kita nyo persoalan-persoalan menyangkut dengan kehidupan dunia. Selesai taboh, saboh kita nyo. Selesai taboh, saboh kita nyo. Ulun hae menanggung berat beban dan dosa. Tolonglah kita indahkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita terus diwarnai dengan syiar atau sunnah-sunnah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pegah hana masalah hana mungkin mi. Hana urung hana masalah. Suatu ketika na urung kena lapor masalah bak Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Goknya gemu paki suami isteri gemu paki. Maka Nabi ultimatum le Saidina Umar. Kalian kalau sering bertengkar, bahkan sering menyalahkan istri atau istri sering menyalahkan suami, itu nanti akan saya hukum dengan tongkat.
nak tungkat Nabi Saidina Umar. Gepoh dengan tungkat. Dan hana tawar-menawar. Yang inang gepoh, yang lako pi gepoh. Maka orang termakut. Wate masa khalifah Saidina Umar Ibn Al-Khattab menjadi khalifah. Yang peraturan betul-betul peraturan diterapkan. Sehingga apabila anak suami yang bertengkar dengan istrinya. Nyo dua genyo gemu pakat. Nyo tajak bak Saidina Umar ya. Tak tepat ya. Draw ni yang salah. Kenlai lako, draw ni phone. Pulung kembak draw ni phone. Kenlai lako. Kan gara-gara bunuh telat pada gunbu. Mai dong hai kuta ku tipak dengan belangang. Kenlai perumo. Yang ke draw ni, beo-beo main tipak. Nyo dia akan ku adukan kepada Saidina Umar. Kenlai lako. Saya juga akan mengadukanmu kepada Saidina Umar. Bedah orangnya dua-dua berangkat dari Saidina Umar ni. Kira-kira truk bak jalan kena tamang rumah Saidina Umar. Ke kalian tu tuam mi bapa-bapa puyang na bar rumah Saidina Umar. Ge menginging tu kalian dua ke? Tanya bunuh karu pihan nak tempat bapa ke kan. Rupa ji berat ini olom Saidina Umar karu ti. Makin pancara, oh pun man tak adu ina tak awak. Watek kini wade kalau le Saidina Umar, ge je. Hai. Kita kena. Hotan aja. Umar, kamu bunuh nak cekcok bacut dalam rumah tangga. Berarti lu rencana lu nak mengadu bakdra nu. Demikian isteri lu nak mengadu bakdra nu. Tetapi kenapa sampai tidak jadi? Apakah nak jadi? Hai, kamu bunuh hana berat tan meno pi karu tetrok kuno ku dron lebih berat dron karu tang. Mangku putih ku aja bakdron go ku awo. Nak bengeh Saidina Umar? Tidak. Tersenyum Saidina Umar. Urangnya pun keberangkat dia awo kadame. Inti yang lun kemu pegah pu. Hana getanyo yang hana persoalan dalam rumah tangga. Kepada urinang, beuk te lun pesan. Ujian terberat kita suami isteri adalah gepesempit rezeki dalam rumah tangga mi. Nyo ingat habis yo. Oh wate hana peng isteri harus terbuka lebar. Nyo bejet ge maklumi, bejet ge terimang suami ate hana peng, bejet ge im-im irmo bek karu. Le getanyo wate gara-gara hana peng kleek-kleok. Karu, wateka karu. Nah orang yang sampai gecerai perumo. Puputnya. Borosa kan ada kita baca surat kabar. Bak koran itu lihinan ramai-ramai istri menggugat pasah. Ya ajukan pasah bak dinas mahkamah syariah. Kita cek gara-gara kurangnya ekonomi. Belanja hantip. Nya lako-lako yang mentang main chip kajian nukubah. Hai lakom tua. Beklingan judi, na'udzubillah. Drone yang menetap bak but-but yang kepaharim oleh Allah. Sehingga akan dipuji nilai-nilai agama dalam kehidupan katanya. Enggak usah takut masalah rezeki. Kenapa? Karena Allah kali menjanji. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hana yang melata-lata ada muka bumonyo. Kecuali. Makna hana mana? Ada mentang med-med getanyo ada muka bumonyo, Allah getanggung rezeki bagi getanyo mi. Tetap Allah akan gepu mudah. Yang penting kita mau jalan usaha dengan baik, menempuh dengan cara yang halal, jauhkan yang haram. Karena menuntut yang halal itu adalah perintah wajib. Talabul halal faridah. Tuntut yang halal itu hukumnya wajib. Maka carilah nafkah. Bawalah pulang nafkah yang halal untuk dimakan anak dan isteri supaya membekas dan mendarah gapah, yaitu getanyo yaitu orang Islam yang beriman kepada Allah han tersentuh kepada yang haram karena resiko getanyo makan haram raya tat mi mentua beuk mentang perutnya itu merasa yang haram sehingga akan tak sedap yang haram pak lain mi mentua nyo uronyo tinggal gencar tat urang. Nah orang yang putubit bahasa jangankan untuk tenak minta yang halal, yang haram he, nyan bahaya bahasanya. Yang haram he, yang halal hana he, namanya ujian kehidupan itu kan berputar. Kadang-kadang mudah, kadang agak sulit. Itu cara Allah. Allah ketentukan kita nyomi, dah ketentukan. Jalan kehidupan ini Allah yang menentukan. Namun pikiran dan pilihan itu pada kita manusia. Kita memang memilih sesuatu. Namun letak pilih, kita tidak siap. Allah dijadikan kita nyo. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Tapi bem berdalih ke Tuhan. Pada kita nyo hana ta sembayang bem berdalih ke Tuhan. Tanyo ta pubuk dasya bem berdalih ke Tuhan. Maka kita nyo gubuh akal. Ni pegah le Imam Ghazali rahimahullahu taala. Akal itu adalah hadiah istimewa daripada Allah kepada kita nyo. Maka pergunakanlah akal sebaik mungkin supaya kita jelas kelihatan berbeda dengan binatang. Makhluk yang tidak berakal. Mamiyo kita nyo hana ta manfaatkan akal, maka hana bida kita nyo ngan binatang. Nauzubillah. Nyo ke tulak tarik jih mi mutua supaya deh dalam pandangan kehidupan manusia kita itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai apa? Pembawa amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menentang daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta kebilik Allah sumbangkan pada jalan Allah supaya tengok baik mukumat masalah. Nabi sampai kena wafat mi. Sampai kena wafat deraninya sakit kabrat. Tetap ditanya Mbak Saidina Ali karamallahu wajha. Ali, adakah harta yang tertinggal? Pernah lu kubah harta lu? Nekun Saidina Ali, hana ya Rasulullah. Ali tawo tiat urumoh. Karena kan posisi di masjid. Tawo tiat urumoh datanya Mbak Aisyah. Putra nak tinggal. Tumakut tak. Nita yang Saidina Ali. Pakan tumakut tak menan ya Rasulullah. Ketika tiba-tiba lun wabah Allah. Bekna mukumat dasya dengan manusia. Ingatlah Umi. Na baranggo pernah tajok pulang. Waktu nuwa Saidina Ali baru Muhammad Aisyah ni tanya. Pernah tinggal lain. Yang nasi tok bajai buso. Bajai busonya necok le Nabi jamun waktu perang dengan Yahudi. Dalu Yahudinya nepuo tanya. Truk kenan ni ucok le Rasulullah. Nepegah bak Saidina Ali. Tanyakan kepada mereka. Supo juk pulang. Lung bek mukumat dengan manusia manapun. Lung kembali kepada Allah berdalam keadaan jeroh. Maka kami nak tamutang dengan syarat tu. Mentang udip ni bayar. Ber1,000 mim tua. Bek ni anggap sepele tanya. Nasi dro urang meninggal mi. Mentang mukumat dengan urang. Nabi bengek. Nabi bengek. Si dro urang meninggal digotong. Gena bau tempat sembayang gede. Ramai-ramai urang tengok kubak. Tiba-tiba Rasulullah ni lewat mi. Ikan le keluarga. Mintalah Rasulullah sebagai imam solat jenazah. Mulia taknya. Nepelung keluarga tidak nak tayang. Ya Rasulullah. Sudikah engkau mengimami solat jenazah keluarga kami? Ni tayang le Nabi. Apakah dia meninggal itu ada hutang dengan saudaranya? Nak tayang Mbak Perumo. Kalau kodro nak meninggal nak hutang ke? Ke le Perumo. Santut ki hutang. Ni dengar le Nabi. Ni ke le Nabi pu. Menyo bahasa katanya. Kasembayang ke ro ke. Hana galak Nabi ke berangkat. Ka? Golom truk bak tabuh simpang. Tiba-tiba netugur le malaikat Jibril. Allah yang perintah. Pernah berkali malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Allah yang perintahkan. Kembalilah engkau salati. Menjadilah imam salat bagi jenazah yang. Nedang ya Rasulullah. Dia berkata Nabi. Halon tim dang maurung-urung yang meninggal. Mentai kubah hutang dalam dunia. Mentai mukumat dengan manusia. Dia berkata malaikat Jibril. Dia berkata Allah. Wahai Muhammad. Urung nyan bunuh kagebayi hutang le Allah mendung. Nyan urung penasaran. Dibancara gebayi hutang le Allah. Kan hawa terbat tanya na hutang bergebayi le Allah. Nah. Ditayang le Rasulullah. Kibancara gebayi hutang le Allah. Urung yang meninggal nyan kubjai hutang hanangan gebayi mi. Memang hanangan bayi. Kena hana bayi. Memang hanangan bayi. Maka waktu di penghujung yang kami sakit-sakit. Gecok tasbih. Tung ismayang gebaca. Kul huwallahu ahad. Dalam riwayat 1,000 si malam. Atau kena 1,000 si malam. Maka ketika truh ajal urang bononya. Allah keperintahkan malaikat Jibril untuk menyamar ke urang meninggalnya. Ka giyak juk. Giyu bayi hutang. Bakso gemutang. Giyak bayi. Urangnya. Urang yang po hutangnya. Waktu truk malaikat Jibril kan rupa-rupa urang je.
Gekeun le urangnya. Alhamdulillah pak kana bayi hutang lon. Wate dro no mutang peng long borosa agak kepepet perlepeng, long mutang lom bak gop long. Bati miau ronyo kana bayu, kana ngelong bayu hutang gop epat. Alhamdulillah, terima kasih. Wate guo malaikat Jibril kan wajahnya seperti orang yang berhutang. Guo ju. Gekeun le urang buno. Lain wajah. Sang lagi kena meninggal kan. Dia bayu hutang-hutang. Padahal memang kan meninggal. Tapi dubnan cara Allah. Orang siang mutua, watai gadah orangnya baru je pegau pengumuman di menasa. Bawa orangnya kagua ba Allah. Yang cara Allah mudah. Intinya bekna kehidupan katanya yang mukumat dengan sesama manusia, katanya tahu ba Allah. Bahaya. Karena watai tahu ba Allah mentang dalam keadaan dosa itu dipertanyakan oleh Allah. Katanya watai kecabut ruh. Ruh katanya kecabut, gebapa le malaikat tu. Wiyau gede. Jika Allah, ni tayang le Allah. So ya. Si pulin ben pulin ya Allah. Kiban perjalanan kehidupan ji. Getulih na catatan amal. Nyan monyo tekedi bermasalah gekeun le Allah. Pinah gede. Hana rida Allah gekalan tanyo kembali kepada Allah. Bagaimana halnya getanyo yang penuh dengan dosa, yang belum sempat bertaubat, yang ngan tetangga tetamu bengeh-bengeh, tamu keun-keun. Urangnya sindir menyindir gara-gara kekayaan, gara-gara gop lebih epeng hame takalan. Susah ketanyo karena senang gop. Nyo atranyo jangan sampai tabawa mati. Sampai mati ketanyo mentang kuto hati ditawa ba Allah. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Ketika masanya ketanyo kembali ke hadapan Allah dalam keadaan berdosa, me kan han ketanyo le Allah. Jamun kata long kiri mudonya glih pakan jino kata wabak long dalam keadaan kuto fa innalahu jahannam peglih le gede. Giu peglih le Allah karena kita terlahir sebagai manusia fitrah bersih. Pakan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan kuto nyolah kita nyo persiapkan mi. Hari demi hari perjalanan terus berjalan, yang kita usahakan adalah amal kebajikan tanpa ada persoalan dan sangkut paut dengan manusia yang lain supaya kembali kita kepada Allah. Baik hukumat dengan go urung silun. Hikmah yang paling besar nekalan meninggai ulama kita nyoban banyo. Kiban Allah pemulia mi. Dari Jakarta urung sembayang jenazah Masjid Raya Baitur Rahman 10 ribu oleh disambut oleh jamaah PD Jaya, disambut oleh jamaah Samalanga, disambut oleh jamaah di Jenim. Subhanallah niku doa. Inilah yang kita rindu-rindukan. Maka tanpa adanya kebaikan yang kita kerjakan, dari mana kita akan memperoleh hasil sedemikian rupa? Ini adalah rancangan, cita-cita kita. Kita kepingin, ya Allah, dak mujud long lagi nyan. Kup jai urung sembayang, hana pre malam urung sama dia, rata pelosok. Bahkan ada yang membuat itu sama dia akbar, zikir akbar. Diniatkan pahala kepada beliau. Bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya beliau di alam barzakh. Inilah yang kita damba-dambakan. Mudah-mudahan selalu dalam doa kepada Allah kita mohonkan, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Sayyidi, ya Maulana, sebagaimana kami berkumpul pada malam ini ya Allah di halaman masjid untuk merayakan hari kelahiran kekasihmu ya Allah, musapat kamu bak malamnya ya Allah, kumpulkan kembali kami nanti di yaumil mahsyar, bersapat lom kamu lagi nyo ya Allah. Kecintaan kami kepada kekasihmu, kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belaginyo singa bersapat